Situasi di aula berubah tiba-tiba, dan bahkan Lian Xi, yang selalu bangga karena bereaksi lebih cepat daripada orang lain, tidak dapat bereaksi. Melihat Lian Xi masih menatapnya dengan tatapan kosong, pria parubaya itu buru-buru menyeka beberapa air mata dari sudut matanya. Saudara Liang, apakah kamu tidak mengingatku? Wajah bahagia di depannya berangsur-angsur tumpang tindih dengan wajah menyedihkan dalam ingatannya. Lian Xi tidak dapat mempercayainya. Kamu adalah Su. Ya, ini aku, kakak Liang, akhirnya kau mengingatku. Pria parubaya itu melangkah maju dan meraih tangan Lian Xi, air mata mengalir di wajahnya saat dia tertawa. Lian Xi juga merasakan ada benjolan di hidungnya. Dia sudah lama tidak bertemu dengannya sehingga dia hampir melupakannya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berubah begitu banyak setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun. Lian Xi tertawa dan menepuk bahu pria parubaya itu 2 kali, wajahnya penuh kegembiraan. Saudara Su, ini bukan salahku. Kamu terlihat anggun dan mulia sekarang, jadi wajar saja jika aku tidak mengenalimu pada pandangan pertama. Su Wei tiba-tiba memperlihatkan senyum aneh. Saudara Liang, saya khawatir Anda mengalami amnesia selektif. Lian Xi membuka mulutnya lebar-lebar dan tertegun sejenak. Lin Xian'er tersadar dari keterkejutannya tadi, dan melihat ekspresi Lian Xi, dia merasa seolah-olah dia telah ketahuan mencuri sesuatu milik orang lain dan dipergoki oleh pemiliknya. Mereka benar-benar saling kenal. Sue Yurou sedang dalam suasana hati yang sangat rumit. Melihat gerak-gerik pria parubaya ini, dia memiliki aura kewibawaan tanpa amarah. Terlebih lagi, dia bisa menghasilkan begitu banyak anggrek berkualitas tinggi sekaligus. Dia pasti orang yang sangat kaya. Bagaimana Lian Xi bisa mengenal orang seperti itu dan mereka begitu dekat satu sama lain? Orang paling terkejut yang hadir saat ini mungkin adalah Mu Hanfeng dan Chen Suci. Seluruh tubuh Mu Hanfeng bergetar. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Lian Xi benar-benar mengenal Su Wei. Dia baru saja memarahi Lian Xi dengan marah dan berkata bahwa dia ingin membuat batasan yang jelas di antara mereka, dan kemudian Lian Xi berteman dengan orang yang ingin dia rayu. Mu Hanfeng merasakan kegelapan di depan matanya. Meskipun Chen Suci menahan keterkejutannya dalam hati, matanya masih berbinar. Dia telah menyelidiki identitas Lian Xi sejak lama. Dia hanyalah seorang gangster kecil di kota Yangdu, yang mencari nafkah dengan menjadi peramal, membaca wajah dan peruntungan orang, dan menggunakan kefasihannya untuk menipu orang agar tidak hidup. Dia hanyalah seorang gangster kecil di pasar. Bagaimana dia bisa mengenal Su Wei, seorang pejabat senior di istana dan kesayangan kaisar saat ini? Memikirkan apa yang telah dilakukan Lian Xi sebelumnya, Chen Suci tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah meremehkan Lian Xi. Lian Xi tertangkap oleh Su Wei dan tersenyum canggung. Ketika Su Wei menyebutkan masalah tahun itu, meskipun dia berkulit tebal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu saat ini, dan mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum. Kakak Su, tolong beritahu aku dulu, apakah ada yang salah dengan apresiasiku terhadap anggrek tadi? Su Wei menoleh dan melihat 5 pot anggrek di atas meja, lalu tersenyum tipis dengan penglihatan. Saudara Liang, tentu saja tidak ada kesalahan. Saudaraku, aku tahu tidak akan ada masalah denganmu. Mereka semua benar. Meskipun berita ini tidak mengejutkan seperti yang dialami Lian Xi dan Su Wei, semua orang yang hadir tetap terkejut. Semuanya, Saudara Liang dan aku sudah lama tidak bertemu. Aku ingin bertemu lagi. Tolong beri aku waktu. Mengingat status Su Wei saat ini, dia hanya bersikap sopan. Melihat permintaannya, murid-murid sekte Tianling lainnya di aula dengan patuh berjalan keluar pintu. Lin Xian'er menatap Lian Xi dengan cemas, dan Lian Xi memberi isyarat meyakinkan kepada gadis kecil itu. Ketika semua orang meninggalkan aula dengan pikiran mereka masing-masing, wajah Su Wei berubah serius dan dia menatap Lian Xi. Ditatap oleh matanya yang tampak nyata, Lian Xi merasa sedikit takut. Ia tersenyum canggung dan berkata, Saudara Su, saya hanya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini hari ini, jadi saya tidak mengenali Anda pada awalnya. Anda tidak perlu marah kepada saya. Mendengar perkataan Lian Xi, Su Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudara Liang, hanya ada 2 orang yang tidak akan kusalahkan dalam hidupku. Satu adalah Kaisar saat ini, dan yang lainnya adalah dirimu. Jika bukan karena bantuanmu saat itu, bagaimana mungkin aku, Su Wei, bisa berdiri di posisiku saat ini? Mungkin aku sudah menjadi tumpukan tulang kering sejak lama. Ketika Lian Xi pertama kali bertemu Su Wei 7 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang sarjana miskin yang pergi ke Beijing sendirian bersama putrinya untuk mengikuti ujian kekaisaran. Namun, semua uangnya dirampok di tengah jalan. Saat itu sedang musim dingin. Jika Lian Xi tidak berbaik hati mengundang ayah dan putrinya untuk belajar di rumahnya selama beberapa hari,
Su Wei mungkin akan mati kelaparan dan kedinginan. Itulah sebabnya Su Wei mengatakan apa yang baru saja dikatakannya. Mendengar desahan Su Wei, Lian Xi mengingat masa lalu, mendesah, lalu bertanya, "Saudara Su, ceritakan padaku tentang apa yang terjadi setelah kita berpisah. Aku melihat bahwa kamu tampaknya menjalani kehidupan yang baik sekarang. Berapa banyak selir yang kamu miliki? Apakah kamu ingin aku menyumbangkan salah satu resep rahasia leluhur keluarga Liang?" Melihatnya membuat ekspresi wajah dan kehilangan ketenangannya setelah kurang dari 3 kalimat, Su Wei sudah tahu emosinya, jadi dia tidak menganggapnya serius dan menjelaskan masalahnya secara singkat. "Berkat bantuanmu, aku bisa tiba di ibu kota bersama King Er sesuai jadwal. Untungnya, Dewa memberkatiku dan aku memenangkan 3 tempat teratas dalam ujian kekaisaran tahun itu, menjadi sarjana nomor 1 yang ditunjuk oleh kaisar. Hal pertama yang ingin kulakukan adalah kembali kepadamu dan membalas budi atas bantuanmu. Namun, ketika aku sampai di sana, aku mengetahui bahwa kamu telah pindah sejak lama." Lian Xi mengangguk. Tidak lama setelah menyelamatkan Su Wei, keluarganya mengalami perubahan besar. Orang tuanya membawanya ke kota Yangdu, yang jauh dari kampung halaman mereka, untuk mencari penghidupan lain. Tidak lama kemudian, orang tuanya meninggal karena sakit satu persatu, dan ia akhirnya berkeliaran di jalanan kota Yangdu. Mengingat apa yang terjadi saat itu, Lian Xi merasakan sesak di dadanya. Setelah itu, keberuntunganku sepertinya berbalik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa aku sedang meroket. Setelah 7 tahun menjabat, jika sekarang aku mengatakan bahwa aku adalah yang terbaik di dinasti ini, tidak akan ada yang berani menolak. Wajah Su Wei menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa. Setelah jeda, Su Wei melanjutkan, "Selama 7 tahun terakhir, aku tidak pernah berhenti mencarimu, adik kecil. Lebih dari setahun yang lalu, aku tiba-tiba mendengar sebuah berita. Dia merahasiakannya sampai di sini." Lian Xi tersenyum dan berkata, "Saudara Su, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku sekarang. Jangan membuatku penasaran." Suatu hari ketika saya mengobrol dengan seorang teman lama, dia menyebutkan bahwa ketiga putra kepala distrik pembangunan di kota Yangdu semuanya dibasmi oleh seseorang. Para penjahat itu sangat kejam dan kejam sehingga keterlaluan. Kemudian saya mendengar bahwa penjahat yang melakukan kejahatan itu bernama Lian Xi. Pada titik ini, Su Wei melirik Lian Xi dengan sengaja atau tidak sengaja. "Kakak, aku segera mengirim seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam, dan informasi yang kami peroleh menunjukkan bahwa Lian Xi adalah kamu, adik kecil. Sayangnya, setelah melukai ketiga orang itu dan para pelayannya, kamu menghilang lagi. Melukai putra kepala distrik di area gedung, dan melakukan kejahatan di jalan, telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi orang-orang. Lian Xi, apakah kamu mengakui kejahatanmu?" Lian Xi merasa tidak nyaman saat Su Wei menatapnya, dan berkata sambil tersenyum kecut, "Kakak, jangan membuatku takut lagi. Kalau kamu ingin membawaku pergi, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa kamu masih di sini mengenang masa lalu bersamaku dan memanggilku adik kecil dengan penuh kasih sayang?" Su Wei melotot ke arahnya, tahu bahwa dia telah menebak pikirannya, dan tersenyum. Kemudian, "Saya mengetahui bahwa kepala distrik-distrik pembangunan merajalela di desa dan menindas orang-orang. Lian Xi juga memberontak karena marah, jadi kepala distrik telah diberhentikan, dan masalah Anda telah saya tekan." Lelaki tua itu sebenarnya mencoba mengambil pujian. Lian Xi meliriknya dengan tidak senang dan pura-pura tidak menyadari apa yang dimaksudnya. "Kalau begitu, kulihat kau datang ke sini dengan banyak persiapan hari ini. Aku khawatir ini bukan sekadar pertemuan biasa." Setelah ketahuan oleh Lian Xi lagi, Su Wei tidak peduli dan melambaikan tangannya. "Bertemu denganmu di sini hari ini dapat dianggap sebagai pertemuan yang tidak disengaja, tetapi juga tidak dapat dianggap sebagai pertemuan yang tidak disengaja. Dengarkan aku." Su Wei menarik napas dan melanjutkan, "Lebih dari setengah tahun yang lalu, Kaisar tiba-tiba memanggilku ke istana dan berkata bahwa ada sesuatu yang ingin ia bicarakan denganku. Setelah aku tiba di istana untuk menemuinya, aku mengetahui bahwa Sekte Tianling telah merekrut seorang murid baru yang sangat menarik tahun ini. Secara kebetulan, namanya juga Lian Xi." Menarik perhatian Liang berkata dengan tegas, "Kakak, kau mengenalku. Aku selalu rendah hati dan tenang. Sayangnya, aku terlalu menonjol. Aku menarik perhatian seperti kunang-kunang dalam kegelapan." Mendengar bualannya, Su Wei tahu karakternya dan tidak menganggapnya serius. Ia melanjutkan, "Yang Mulia mendengar bahwa Pangeran Zhendong dan Pangeran Jin telah mengirim orang ke Tianlingmen, dan Pangeran Zhendong bahkan mengirim seorang guru kekaisaran, jadi..." Lian Xi memahami kata-kata Su Wei tanpa harus menjelaskannya terlalu jelas. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan lembut,
Kakak, kali ini kamu datang ke sini dan membawa 5 pot anggrek berkualitas tinggi. Apakah ini untukku? Su Wei menatapnya sambil tersenyum, dan semuanya dikatakan tanpa kata-kata. Lian Xi merasakan punggungnya bergetar saat dia menatapnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Saudaraku, kamu bilang aku hanya murid baru Sekte Tianling, tetapi semua pangeran dan kaisar mengirim orang untuk merekrutku. Mengapa Sekte Tianling adalah sekte nomor 1 di negara bagian Chu? Sekte ini memiliki banyak orang dan murid yang luar biasa. Mengapa mereka semua menemukanku?" Lian Xi punya firasat buruk. Bagaimana dia bisa mendapatkan perhatian dari begitu banyak orang berkuasa? Su Wei tersenyum pahit. Saudara Liang, Kaisar tidak memberitahu saya dengan jelas, dia hanya meminta saya untuk bertemu dengan Anda. Coba pikirkan, berdasarkan hubungan kita, jika saya tahu, apakah saya akan menyembunyikannya dari Anda? Su Wei berbicara dari lubuk hatinya. Lian Xi mengangguk dan berkata, "Akulah yang menyelamatkan nyawa ayahmu dan putrimu." Jadi perjamuan hari ini. Sebelum Lian Xi sempat menyelesaikan perkataannya, Su Wei tahu apa yang ingin dikatakannya dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Anda salah menebak. Saya baru saja tiba di kota Fengyi kemarin. Ayahmu Han Feng dan saya adalah pejabat di pengadilan yang sama. Dia mengenal saya dan berkata bahwa dia ingin melakukan tugasnya sebagai tuan rumah. Acara melihat bunga ini adalah ide yang muncul begitu saja di benak saya. Menurut perjanjian kita sebelumnya, Anda dapat memetik 1 pot bunga di sini dan membawanya pulang. Lian Xi meliriknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pot-pot bunga ini seharusnya kamu bawa untuk diberikan kepada Tuan. Jika kamu memberikan 1 kepadaku, Tuan akan mengulitiku hidup-hidup. Lebih baik kamu membiarkanku hidup-hidup." Keduanya saling berpandangan dan tertawa, lalu suasana pun hening sejenak. Setelah beberapa saat, Su Wei berjalan ke Lian Xi dan berkata dengan lembut, "King Erdia." Mendengar nama ini, tubuh Lian Xi sedikit gemetar dan ekspresinya tampak sedikit tidak wajar. "Dia memintamu untuk mengunjunginya di Beijing saat kau punya waktu. 7 tahun telah berlalu, dan dia telah tumbuh menjadi gadis besar." Su Wei menepuk bahu Lian Xi. Bayangan gadis kecil yang cantik dengan kuncir 2 dan tubuh seindah giok muncul di benak Lian Xi. Dia tersenyum genit, "Kau tidak sedang mengincarku, kan kakak? Kau tahu bahwa aku ini orang yang miskin dan rendah hati. Aku bisa diperkosong tetapi tidak bisa dipermalukan. Jangan coba-coba merayuku dengan putrimu." Su Wei mendengus. Dia sudah tahu betapa tidak tahu malunya anak laki-laki ini. Dia hanya berkata, "Simpan kata-kata ini untuk King Er. Gadis kecil itu sangat merindukanmu." Orang pembawa sial, kenapa orang menyebalkan tua ini tiba-tiba berbicara dengan keras, seolah-olah dia takut orang lain tidak bisa mendengarnya. Apa maksudnya? Banyak berpikir apakah aku orang yang sangat kotor? Lian Xi mendengus marah. Keduanya mengobrol sebentar, dan karena Su Wei memiliki hal lain untuk dilakukan, dia kembali terlebih dahulu. Setelah berpamitan dengan Su Wei, Lian Xi terhuyung-huyung kembali ke kotak di lantai atas. Mengingat percakapannya sebelumnya dengan Su Wei, jantung Lian Xi tiba-tiba berdebar kencang. Su Wei berkata dia datang untuk menemui kepala sekolah atas namaku. Lian Xi sangat terkejut dengan pikiran itu hingga telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Kakak senior pernah berkata bahwa ketika kepala sekolah Kingmu resmi keluar dari pengasingan, Kaisar pasti akan mengirim seseorang untuk memberi selamat kepadanya. Su Wei hanya berkata bahwa dia datang untuk menemui kepala sekolah. Jika memang begitu, mata Lian Xi bersinar dengan kilatan cahaya. Tuan Kingmu, yang telah mencapai alam abadi emas, akan keluar dari pengasingannya dalam beberapa hari ke depan. Tapi mengapa kita belum mendengar kabar tentangnya? Lian Xi kembali bertanya-tanya, dia adalah salah satu dari sedikit dewa emas di benua ini. Tidak ada alasan baginya untuk bersikap rendah hati. Bahkan hanya sedikit orang di sekte ini yang tahu tentangnya. Lian Xi samar-samar mencium bau aneh, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Setelah berpikir keras selama beberapa saat tanpa hasil apapun, dia berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, kepala dan guru akan mengurusnya jika terjadi sesuatu yang salah. Lian Xi sedang dalam suasana hati yang baik karena ia bertemu dengan seorang teman lama hari ini. Ia berjalan ke atas sambil bersenandung. Setelah mendorong pintu kayu kotak itu hingga terbuka, ia tertegun sejenak. Kecuali Lin Xian'er, semua orang di dalam kotak itu menatapnya dengan pandangan yang sangat aneh. Mata Sue Yurou adalah yang paling membingungkan baginya, karena mengandung ekspresi malu, marah, del. Lian Xi tertawa. Semua orang menungguku, bagaimana mungkin aku melakukan ini? Jangan lakukan ini lain kali. Berbaris saja untuk menyambut mereka. Melihat suasana di dalam kotak itu masih tetap tenang dan tenang,
Lian Xi melompat ke sisi Lin Xian'er dalam 2 langkah, tersenyum dan menyentuh wajah mungilnya, lalu berkata, sayangku, cepat ceritakan padaku, apa yang terjadi dengan kalian semua. Melihat dia berpura-pura tidak tahu, Lin Xian'er tersipu dan berkata dengan canggung Lian Xi, kamu tahu, tidak ada yang menyangka. Tanpa menunggu Lian Xi selesai berbicara, Sui Yurou mengulurkan tangannya dan menarik Lin Xian'er ke belakangnya, menatap Lian Xi dengan matanya seolah ingin memakan Lian Xi. Gadis, kau, Lian Xi terkejut. Aku tahu aku tampan, bermartabat, dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah, punggung dan pinggang yang kuat, tak tertandingi, tak terkendali, dengan tubuh yang kuat, lengan yang kuat, tangguh di luar dan lembut di dalam, liar tetapi jinak, melankolis tetapi **. Aku hanyalah model pria dan anugerah bagi wanita. Namun demikian, aku juga seorang pria dengan rasa malu yang kuat. Kau menatapku seperti ini hanyalah penghujatan yang tak ada habisnya bagiku. Jika orang lain melihatku, di mana kepolosanku? Wajah Tuan Liang dipenuhi kesedihan, seolah-olah dia telah menderita kehilangan besar. Sui Yurou menyaksikan penampilannya dengan seringai di wajahnya. Saat dia tersenyum, lapisan kabut mengembun dari matanya, dan dalam sekejap mata berubah menjadi 2 aliran yang meluncur turun di pipinya. Gadis kecil itu menangis. Sui Yurou tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mulai menangis terlebih dahulu. Bahkan jika Lian Xi memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak takut kamu menangis atau membuat keributan. Yang aku takutkan adalah kamu tetap diam. Melihat ekspresi Lian Xi yang tak berdaya, air mata Sui Yurou mengalir semakin deras, dan dia berkata dengan getir di dalam hatinya ternyata kamu dan pria itu sudah saling kenal sejak lama. Kalian berdua mementaskan sandiwara untuk menipuku dan membuatku khawatir padamu begitu lama. Kamu hanya suka menindasku, dan sekarang kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menghiburku. Ketika mengingat kembali interaksi mereka sebelumnya, Sui Yurou menyadari bahwa mereka lebih sering bertengkar daripada berbicara dengan baik. Semakin dia memikirkannya, semakin sedih dia, dan dia pun menangis. Dia tiba-tiba menangis, dan semua orang terkejut. Lin Xian'er adalah orang pertama yang bereaksi. Dia dengan cepat mengedipkan mata pada Lian Xi, melangkah maju untuk mendukung Sui Yurou, dan mencoba membujuknya dengan kata-kata yang baik. Sui Yurou tampaknya bertekad untuk marah pada Lian Xi. Dia melotot tajam ke arahnya dan berteriak pelan, Xian'er, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Aku akan kembali dulu. Hatinya sedang hancur saat itu. Dia bahkan tidak menyapa Mu Hanfeng, tuan rumah perjamuan hari ini. Dia buru-buru berjalan ke balkon dan terbang dengan pedangnya. Ketika Mu Hanfeng ingin naik dan memanggilnya, dia hanya bisa melihat punggung Sui Yurou yang menjauh. Apa yang terjadi? Lian Xi menyentuh hidungnya, merasa bingung. Namun, melihat Sui Yurou terlihat sangat aneh ketika dia pergi, dia menarik Lin Xian'er dan memintanya untuk terbang dengan pedangnya untuk mengejar Sui Yurou guna mencegah terjadinya kecelakaan. Mu Hanfeng tidak mampu menahan Sui Yurou, jadi makan malam hari ini benar-benar gagal. Dia sangat marah. Dia berbalik, menatap Lian Xi, dan mendengus keras. Melihat kebingungan di mata Lian Xi, Mu Hanfeng menjadi semakin marah, dan berteriak dengan tegas Lian Xi. Lihat apa yang telah kau lakukan. Lian Xi meliriknya dengan acuh tak acuh. Jelas bahwa Mu Hanfeng sedang melampiaskan amarahnya padanya. Lian Xi tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Melihat Lian Xi mengabaikan mereka, Gu Bingqi tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Lian Xi. Sekarang setelah Sui Yurou dan Lin Xian'er pergi, dia tidak perlu berpura-pura sopan. Dia membanting telapak tangannya di atas meja Lian Xi. Apa maksudmu? Apakah bocah ini belum belajar dari kesalahannya dalam hal menamparkan meja? Lian Xi tidak pernah lebih baik dari siapapun. Dia mendengus dingin, berjalan beberapa langkah ke arah Gu Bingqi, dengan meja di antara mereka, dan menamparkan meja dengan keras. Kekuatan Lian Xi tentu saja tidak sebanding dengan Gu Bingqi. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, meja bundar dari kayu pir yang dilapisi marmer di bagian tengahnya benar-benar terlonjak di tempat. Sumpit, mangkuk, dan piring di atas meja semuanya bergetar, dan sup tumpah kemana-mana. Seluruh ruangan pribadi bergema dengan suara keras itu. Semua orang di dalam kotak itu terkejut. Gu Bingqi paling dekat dengan Lian Xi, dan ledakan itu terdengar tepat di sebelah telinganya. Wajahnya menjadi pucat, keberaniannya menyusut kembali ke dalam lubang pantatnya, dan giginya bergemeletuk tak terkendali. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Hu berkuasa. Aku tahu. Lian Xi tersenyum muram, jangan pukul wajah seseorang. Tanpa menunggu reaksi orang lain,
Lian Xi menendang tepi meja bundar kayu pir itu dengan keras. Meja itu beratnya setidaknya 3 atau 400 kilogram, tetapi Lian Xi menendangnya ke depan. Kekuatan tendangan Lian Xi terlihat jelas. Gu Bingqi duduk tepat di sebelah meja dan merasakan sebuah kekuatan besar datang ke arahnya. Sebelum dia bisa mengumpulkan energinya untuk membela diri, dia merasa dadanya seperti dipukul oleh palu seberat 1000 pon. Tubuhnya terlempar ke belakang bersama meja kayu dan dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh sup dan dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Melihat Lian Xi mampu menendang meja seberat itu hanya dengan satu tendangan, mulut Mu Hanfeng terbuka lebar hingga dapat memuat 3 butir telur angsa. Lian Xi, apa yang kau lakukan? Melihat Gu Bingqi tergeletak di tanah sambil berjuang, Chen Suci tersadar dan berteriak, kita semua dari sekte yang sama, apakah kau benar-benar perlu menggunakan tangan seberat itu? Manajer hotel mendengar pergerakan yang tidak biasa itu dan segera bergegas menghampiri, tetapi ketika dia melihat pemandangan di dalam kotak, dia pura-pura tidak melihatnya dan segera berlari ke bawah. Lian Xi mendengarnya mengenakan topi besar pada dirinya sendiri begitu dia membuka mulutnya, dan tidak bisa menahan senyum dingin menggunakan tangan yang berat. Saudara Chen, mata mana di antara Anda yang melihat saya menggunakan tangan yang berat? Saya biasanya hanya menggunakan tangan yang kejam. Chen Suci terkejut saat mendengar ini, dan buru-buru memeriksa tubuh Gu Bingqi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menghela napas lega hanya setelah menemukan tidak ada tulang atau urat yang patah. Lian Xi, kau benar-benar keterlaluan. Hari ini kau merusak makan malamku dan memukuli teman-temanmu. Jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku akan melapor kepada pemimpin besok dan menghukummu dengan segala cara. Mu Hanfeng sangat marah ketika melihat sikap Lian Xi yang sangat arogan. Rasa malunya tadi telah sepenuhnya terhapus oleh amarahnya. Lian Xi terkejut dan panik. Kakak, tolong jangan lakukan itu. Aku sangat takut. Meski berkata demikian, Lian Xi berpikir dalam hatinya guru sedang menyendiri, mengapa dia harus memperhatikanmu. Melihat keterkejutan di wajahnya, Mu Hanfeng menunjukkan senyum puas. Lian Xi, ternyata kamu juga takut pada sesuatu. Aku melihatmu bercerita dan mengenali bunga hari ini, dan kamu dapat berbicara dengan bebas di depan Tuan Su. Kupikir kamu tidak takut pada apapun. Ya, tentu saja saya tidak takut saat berhadapan dengan seorang pria terhormat, karena saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tetapi saat menghadapi tuduhan palsu ini, saya sangat takut. Kata-kata Lian Xi membuat wajah Mu Hanfeng berubah. Dia menggertakkan giginya, lubang hidungnya bergerak-gerak, dan dia jelas-jelas sedang menahan amarahnya. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku bisa menuduhmu merusak makan malam dan memukuli sesama muridmu? Ada saksi dan bukti. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membantah. Lian Xi berkata dengan serius, mari kita bicarakan tentang merusak makan malam terlebih dahulu. Kakak seniormu, ketika kita makan hidangan penutup sebelumnya, saya tidak hanya memuji hidangan penutup yang Anda pesan sebagai makanan lezat yang langka di dunia, tetapi juga menceritakan sebuah kisah untuk menghibur semua orang. Bagaimana saya bisa merusaknya? Tidak apa-apa kalau dia tidak menyebutkan makanan penutup, tetapi begitu Lian Xi menyebutkannya, Mu Hanfeng menjadi sangat marah. Begitu Lian Xi mulai bercerita, dia mencuri perhatian semua orang. Adik Sue pergi karenamu, membuat semua orang pergi dengan suasana hati yang buruk, dan kamu masih mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu. Chen Suci berdiri ketika Mu Hanfeng berganti pakaian dan membantunya. Lian Xi tersenyum genit dan menggoyangkan jarinya. Ini bahkan lebih tidak berdasar. Apakah kamu mendengarku mengatakan atau melakukan sesuatu yang mengganggu kakak senior Sue malam ini? Apakah dia mengatakan sebelum dia pergi bahwa dia pergi karena aku? Mu Hanfeng dan Chen Suci memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa selain fakta bahwa Sue Yurou terus memelototi Lian Xi pada akhirnya, memang tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia marah dan ditinggalkan oleh Lian Xi. Melihat mereka berdua terdiam, raut wajah Lian Xi menjadi semakin muram. Menurutku, kakak senior Sue kembali dengan tergesa-gesa, mungkin dia sedang datang bulan. Setelah mengatakan ini, Lian Xi mengangguk dengan serius. Ya, itu pasti karena dia sedang menstruasi. Tante Mu Hanfeng memandang Lian Xi dengan bingung. Ya, dia adalah saudara dari kakak senior Sue. Lian Xi tertawa, ekspresinya sangat tidak senonoh. Dengan kecanggihannya, tuduhan mengganggu makan malam tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Mu Hanfeng menatapnya dengan dingin. Jangan terlalu bangga. Kamu baru saja memukuli kakak seniormu Gu Bingqi. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu tidak dapat menyangkalnya bahkan jika kamu mau. Melihat Chen Suci mengedipkan mata padanya, Gu Bingqi yang setengah terbaring di tanah langsung meratap. Aduh, sakit sekali,
aku mau mati saja, sakit sekali, bagaimana mungkin kau tega melakukan hal kejam seperti itu padaku. Teriakannya membuat para pendengarnya bersedih dan menangis, lebih menyedihkan lagi jika dibandingkan jika ibunya telah meninggal. Gu Bingqi memejamkan mata, tenggelam dalam penampilannya, merasa sangat bangga, ketika tiba-tiba ia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ia segera membuka matanya dan melihat Lian Xi berjongkok di depannya dengan senyum aneh di wajahnya. Jarak mereka hanya beberapa kaki. Kau, apa yang akan kau lakukan? Karena bayangan kejadian tadi, raut wajah Gu Bingqi berubah drastis, dan dia cepat-cepat mundur menggunakan tangan dan kakinya, gerakannya lebih lincah dari sebelumnya. Lian Xi tersenyum tanpa dosa. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kakak senior. Aku baru saja melihatmu menjerit seperti dipukuli, jadi aku ingin melihat apakah aku bisa membantu. Kau tahu, aku di sini untuk membantu orang-orang Yishi membasmi kelelawar vampir. Mereka berterima kasih atas kebaikanku dan mengajariku jurus yang disebut tangan pemetik krisan. Setelah aku menyembuhkanmu, kau hanya perlu gabus untuk meredakan gejalanya secara efektif. Meskipun sikapnya sangat tulus, Gu Bingqi merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan melambaikan tangannya dengan panik. Terima kasih atas perhatianmu, adik muda. Tiba-tiba aku merasa tidak merasakan sakit sama sekali. Sungguh aneh untuk mengatakan bahwa berbicara dengan adik muda sebentar lebih efektif daripada meminum obat mujarab. Benar sekali. Aku berencana untuk membuka klinik ginekologi di masa depan. Lian Xi berkata dengan serius, masih jauh untuk membantu mereka berubah dari gadis menjadi wanita dewasa. Pikiran Lian Xi melonjak begitu cepat, sehingga Mu Hanfeng dan dua orang lainnya tidak dapat mengimbanginya untuk sementara waktu. Baiklah, saya malu mengatakan ini tadi. Saya berjalan dengan baik, dan tiba-tiba saya terbentur meja. Saudara Gu, apakah Anda terluka karena kesalahan? Lian Xi kembali ke topik dan bertanya dengan khawatir. Gu Bingqi ingin mengatakan bahwa dia terluka parah, tetapi ketika dia melihat cahaya perak menyala di mata Lian Xi, ususnya hampir jatuh dari anusnya. Berpegang pada prinsip orang baik untuk tidak menderita kerugian di depannya, dia buru-buru berkata tidak apa-apa, terima kasih atas perhatianmu, saudara muda. Mu Hanfeng dan Chen Suci sama-sama mengumpat dalam hati. Mereka pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Mereka bahkan bisa mengintimidasi orang lain secara terang-terangan. Namun, mereka tidak berdaya menghadapi Lian Xi. Sekarang bahkan Gu Bingqi tidak berani membantu mereka, dan insiden pemukulan terhadap sesama muridnya pada dasarnya ditutupi olehnya. Lihat, aku baru saja terbentur meja yang terbang, dan kakak Gu juga tidak sengaja terkena. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Lian Xi berkata tanpa berkedip, dan sebuah batu pendengar angin muncul di tangannya seperti trik sulap. Kata-kata kakak Gu tadi telah direkam oleh batu pendengar angin. Kau, Mu Hanfeng merasakan darahnya mengalir deras dan dia hampir pingsan di tempat. Melihat wajah pucat dan ekspresi marah Mu Hanfeng, Lian Xi mengangkat alisnya dan berkata, terima kasih atas keramah tamahannya hari ini, saya juga harus kembali. Saya terlalu banyak membaca dan belajar akhir-akhir ini dan saya mudah mengantuk. Silakan traktir saya makan lain kali saat Anda senggang. Setelah selesai berbicara, dia langsung berjalan ke pintu tanpa berhenti. Sebelum pergi, dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Gu Bingqi. Lain kali kamu berjalan, hati-hati dengan meja lari. Gu Bingqi sangat ketakutan dengan kata-kata Lian Xi yang mengandung makna mendalam hingga ia berkeringat dingin. Ketika tidak ada lagi suara dari Lian Xi di tangga, Mu Hanfeng meraih gelas anggur di atas meja dan melemparkannya ke tanah, hampir mematahkan giginya. Setelah menarik napas panjang, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat Chen Suci di sampingnya terdiam, Mu Hanfeng bertanya dengan hormat apa yang akan kamu lakukan. Mendengar kata-kata Mu Hanfeng, Gu Bingqi juga membungkuk dan menatap Chen Suci yang terdiam, dengan ekspresi hormat. Secara logika, Mu Hanfeng dan Gu Bingqi sama-sama merupakan kakak laki-laki Chen Suci, namun sungguh membingungkan bahwa kakak laki-laki senior begitu sopan kepada adik laki-laki junior. Chen Suci mengangkat kepalanya, kilatan ketegasan melintas di matanya. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya pergi seperti ini. Aku akan membuatnya membayar semua yang telah dilakukannya akhir-akhir ini. Ying Yu. Mengikuti teriakan tajam Chen Suci, bayangannya di bawah cahaya terpelintir secara tidak wajar, dan kemudian klon hitam perlahan muncul dan berlutut di depannya. Mu Hanfeng dan Gu Bingqi tampaknya telah menduga hal ini, dan tidak banyak ekspresi terkejut di wajah mereka. Lian Xi kembali ke gunung sambil bersenandung pelan.
Meskipun ia tidak mendapatkan makanan gratis malam ini, ia bertemu dengan seorang teman lama dari beberapa tahun yang lalu, dan itu sepadan. Lianxi melihat sosok berdiri di gerbang gunung dari jauh, tetapi dia tidak peduli dan terus berjalan maju sambil tersenyum di wajahnya. Ketika pria itu melihat Lianxi, dia terkekeh, "Lianxi." Suaranya dalam dan tubuh Lianxi bergetar. Dia berbalik dengan wajah gembira, "Tuan. Siapa lagi yang berdiri di kaki gerbang gunung dan tersenyum padaku kalau bukan guru Ling Chenzi?" "Tuan, apa yang Anda lakukan di sini sendirian?" Lianxi melangkah 2 langkah sekaligus dan melompat ke depan Ling Chenzi. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan wajah ambigu, "Saya tahu." "Hehe, Tuan, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan orang lain masuk." Melihat senyum licik di wajahnya, Ling Chenzi tahu bahwa dia pasti salah berpikir. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Di antara begitu banyak muridnya, mungkin hanya Lianxi yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Sang guru diejek oleh muridnya. Kejadian ini tidak bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sudah pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Ling Chenzi melotot padanya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Gurumu sedang menunggumu di sini." "Menungguku?" Lianxi menggaruk bagian belakang kepalanya. "Tuan, apa yang Anda tunggu dariku?" Senyum di wajah Ling Chenzi tiba-tiba menghilang. Melihat perubahan ekspresi guru, jantung Lianxi berdebar kencang. Pasti bukan masalah sepele yang bisa membuat guru terlihat begitu serius. Mungkinkah dia ingin aku melenyapkan Ibel lagi? Kalau begitu, aku akan menolak. Kalau bukan karena bakat istimewaku, kelelawar vampir itu pasti sudah mati sejak lama. Kalau aku yang membasminya, 9 nyawa tidak akan cukup. Lianxi mengambil keputusan dan menunggu dengan tenang sampai Ling Chenzi berbicara. Ling Chenzi menatap Lianxi dari atas ke bawah sejenak, lalu mendesah, "Kepala sekolah ingin bertemu denganmu." "Siapa yang ingin menemuiku?" Lianxi tidak bereaksi sejenak. Setelah beberapa detik, matanya melebar lebih lebar dari mata sapi dan bibirnya mulai bergetar. "Tuan, apakah Anda berbicara tentang kepala sekolah yang sedang menyendiri?" Ling Chenzi menatap Lianxi dengan tatapan rumit dan mengangguk dengan serius. Lianxi mengikuti Ling Chenzi di atas pedang dengan suasana hati yang gugup, sampai ke puncak tertinggi Tianlingmen. Cahaya bulan bersinar terang bak Merkuri, tampak damai dan anggun, tetapi hati Liang tidak dapat tenang. Ketika Lianxi naik gunung, dia mendengar bahwa Master Sekte Qingmu sedang berlatih dalam pengasingan, dan semua urusan sekte tersebut dikelola oleh adik laki-lakinya, Taoist Qingyun. Beberapa waktu yang lalu, Master Sekte tersebut berhasil maju dan menjadi salah satu dari sedikit Dewa Emas di benua tersebut. Meskipun dia baru berada di tahap awal Dewa Emas, dia sudah menjadi saingan yang langka di benua ini. Dengan kekuatan dan reputasi pemimpin sekte tersebut, dan fakta bahwa dia telah mengasingkan diri selama lebih dari setahun dan seharusnya tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di dunia luar, sungguh aneh bahwa dia ingin bertemu Lianxi sendirian. Lianxi memikirkannya berulang kali, tetapi tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia membuka mulutnya beberapa kali untuk bertanya kepada tuannya, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Ling Chenzi, kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya, tetapi dia menelannya kembali. Semakin tinggi mereka menerbangkan pedang, semakin rendah suhunya. Uap air yang dihembuskan Lianxi mengembun menjadi es kristal dalam sekejap mata. Namun, karena keduanya adalah kultivator dan kebal terhadap dingin dan panas, perubahan suhu tidak terlalu memengaruhi mereka. Puncak tertinggi tampak berada tepat di depan mereka, tetapi seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati jika berlari terlalu cepat. Lianxi terbang selama lebih dari 10 menit di bawah pimpinan Ling Chenzi sebelum mencapai puncak gunung. Ini adalah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh pemimpin sekte untuk beristirahat, jadi ini juga pertama kalinya Lianxi mencapai puncak tertinggi Gunung Tianling. Setelah mendarat di pedangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Puncak gunung tersebut merupakan daerah datar yang luas, yang dapat menampung 4 hingga 5.000 orang. Daerah tersebut ditutupi dengan salju putih di semua sisinya, membuat orang merasa seolah-olah telah memasuki negeri dongeng. Lebih dari 20 meter dari Lianxi berdiri sebuah batu besar dengan lekukan samar yang terlihat di atasnya. Lianxi menatapnya lama sebelum menyadari bahwa itu adalah pintu batu. Di depan pintu batu, sebuah lampu yang menyala lama menyala dengan tenang, memberikan sendewa kehangatan di dunia yang dingin dan bersalju ini. Sesampainya di tempat suci tertinggi Tianlingmen, Ling Chenzi tidak berani lengah. Ia melangkah dengan hati-hati, karena takut mengganggu ketenangan lingkungan ini. Lianxi tidak peduli sama sekali dan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Melihat sekeliling seperti angsa bodoh,
Ling Chenzi merasa marah sekaligus geli. Dia benar-benar tidak tahu pemandangan seperti apa yang bisa menenangkan murid nakalnya ini. Pemimpin Sekte Qingmu hanya mengatakan bahwa dia ingin menemui Lian Xi, jadi tugas Ling Chenzi adalah membawa Lian Xi ke puncak tertinggi. Lian Xi, Tuan ada di batu besar ini, silakan masuk. Ling Chenzi membungkuk hormat ke batu besar itu, lalu berkata kepada Lian Xi. Lian Xi mengamati batu besar itu dari atas ke bawah, bertanya-tanya, batu besar ini tampak berlubang, paling-paling seukuran sebuah ruangan. Apakah Tuan menghabiskan waktu setahun untuk makan, minum, buang air besar, dan buang air kecil di dalamnya? Ling Chenzi tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Lian Xi, dan takut emosinya akan membuat kepala sekolah tidak senang, jadi dia menariknya ke samping dan memberinya beberapa instruksi terperinci. Lian Xi tahu bahwa gurunya melakukan ini demi kebaikannya sendiri, jadi dia menuruti instruksi Ling Chenzi. Setelah menyaksikan Ling Chenzi turun gunung, Lian Xi merapikan pakaiannya dan, seperti yang diinstruksikan Ling Chenzi, meletakkan telapak tangannya di pintu batu hitam pekat itu. Tidak ada rasa dingin yang menusuk. Lian Xi berseru bingung saat ia meletakkan tangannya di atas batu. Rasanya seperti menyentuh roti kukus yang baru dipanggang, hangat. Tidak heran tidak ada jejak salju di atas batu. Lian Xi baru saja bertanya-tanya ketika tiba-tiba riak-riak emas mulai menyebar di gerbang batu dengan telapak tangannya sebagai pusatnya. Deretan simbol mantra yang rumit muncul di gerbang batu. Sebelum Lian Xi sempat bereaksi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menyedotnya ke arahnya. Lian Xi terkejut dan menabrak gerbang batu. Setelah terhuyung-huyung, Lian Xi membuka matanya dan mendapati dirinya berada di tempat yang gelap. Ia mengira akan menabrak batu yang keras, dan ia sangat takut hingga keringat membasahi punggungnya. Lingkungan tempat Lian Xi berada sekarang sangat gelap, dan dia tidak bisa melihat tangannya di depannya. Setelah Lian Xi membuka mata jahatnya, dia terkejut karena ternyata dia masih tidak bisa melihat apapun. Keadaan itu membuatnya terguncang dan perasaan tertekan menyergap dalam hatinya. Keheningan yang mematikan menyelimutinya. Selain napasnya yang berat, dia tidak bisa mendengar apapun. Keheningan yang mencekam ini membuat Lian Xi merasa bahwa tidak ada jejak orang yang hidup di sini, persis seperti makam kuno. Angin dingin bertiup entah dari mana, membuat pantat kuda Lian Xi menggigil. Meskipun Lian Xi sangat berani, kulit kepalanya masih terasa geli dalam situasi ini. Lian Xi menarik napas cepat dan perlahan berbalik, hanya untuk mendapati tidak ada apapun di belakangnya. Dia meraba-raba jalan maju dengan tangannya, dan menjadi semakin takut saat dia berjalan. Dari luar, batu besar ini tidak terlihat sangat besar, tetapi saya telah berjalan di sana selama setidaknya 10 menit dan saya belum mencapai ujungnya. Tidak seorang pun tahu seberapa besar batu besar ini. Dingin dan gelap, dan tidak ada jejak apapun yang dapat ditemukan. Rasa takut yang kuat seperti roh pendendam, terjalin erat di sekitar hati Lian Xi. Kegentingan. Tiba-tiba terdengar suara tajam dari sudut, sama menyedihkannya dengan lolongan hantu. Lian Xi begitu gugup hingga hampir pingsan. Ia begitu malu dan marah hingga berani berbuat jahat. Ia tidak peduli di mana itu. Ia mencabut pedang Kansui dari pinggangnya, dan api yang berkobar membakar pedang yang patah itu siapa. Tiba-tiba, terdengar suara embusan pelan di udara, seolah ada sesuatu yang tertusuk, dan kekuatan energi yang murni dengan cepat menyebar. Sebuah lingkaran cahaya keemasan samar mengenai pedang Kansui Lian Xi. Cahaya keemasan yang tampaknya tidak berarti itu justru membuat telapak tangan Lian Xi bergetar, dan pedang Kansui hampir terlepas dari tangannya. Siapa kau? Lian Xi terkejut. Kekuatan lawan membuatnya mundur 2 langkah dan mencengkeram pedang Kansui lebih erat. Pihak lainnya tertawa marah, aku memanggilmu ke tempat peristirahatanku, dan kau masih bertanya siapa aku. Suara seorang lelaki agak tua terdengar, nyaring dan kuat seperti benturan logam dan batu. Saat kata-kata itu diucapkan, keadaan di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih terang, dan seorang lelaki tua bertubuh sedang, mengenakan jubah tau berwarna abu-abu muda dengan rambut disanggul, yang tampaknya berusia 60-an, berjalan keluar. Dia memiliki rambut panjang di pelipisnya, sedikit janggut putih di dagunya, alis lebih dari 2 inci panjangnya, dan dia menatap Lian Xi dengan cahaya terang di matanya. Ketika Lian Xi bertatapan dengan tatapan mata serius lelaki tua itu, dia tiba-tiba merasa seakan-akan dirinya telah ketahuan, dan dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Cahaya di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih terang dengan kedatangan lelaki tua itu. Lian Xi segera melihat pemandangan di dalam batu besar itu. Mulutnya terbuka lebar dan dia tidak bisa menutupnya. Titik. Dia tidak melihat apapun kecuali kekosongan di sekelilingnya, dan berbalik dengan ngeri. Dia melihat sebuah pintu batu berdiri sendiri di belakangnya,
tanpa ada apapun di sekitarnya. Melihat ekspresi Lianxi yang tercengang, lelaki tua itu berteriak pelan, "Lianxi, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara memberi hormat ketika melihat guru?" Lianxi tersadar setelah mendengar perkataan lelaki tua itu. Ia menelan ludah dan menatap lelaki tua serius di depannya dengan jantung berdebar kencang. Ini adalah kepala sekte Tianling, Taoist Kingmu, yang berada di tahap awal Golden Immortal. Pendeta Tao Kingmu hanya berdiri di sana dan menatap Lianxi, yang membuatnya tertekan tanpa henti. Tekanan ini tak berujung, seperti gunung kecil yang menekan Lianxi, membuatnya sulit bernapas. Momentum yang kuat sekali. Kepala Lianxi menunduk tanpa sadar, tetapi karakternya yang keras kepala membuatnya tidak mau mengakui kekalahan. Energi sejatinya perlahan mengalir keluar dari dantiannya dan benar-benar melawan tekanan yang datang dari Taoist Kingmu. Kilatan cahaya melintas di mata Taoist Kingmu. Dia belum pernah melihat seorang murid berani menghadapinya dengan kekuatan sejati seperti ini. Memikirkan berbagai rumor yang pernah didengarnya tentang Lianxi, dia tidak marah saat itu. Sebaliknya, dia perlahan mengurangi sedikit tekanan dan tetap berada dalam kebuntuan dengan Lianxi. Merasa tekanan dari pihak lain berkurang, Lianxi tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak. Energi sejati melonjak keluar dari dantiannya dan menghantam tekanan yang dilepaskan oleh Taoist Kingmu dengan keras. Pendeta Tao Kingmu awalnya hanya ingin menguji Lianxi dengan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh murid baru, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan Lianxi jauh lebih tinggi daripada murid-murid baru itu. Dia terkejut dan merasakan tekanan dari pihak lawan tiba-tiba meningkat, dan sepertinya dia telah dipukul di dada. Murid ini, Pendeta Tao Kingmu menarik napas dalam-dalam, menggambar segel dengan telapak tangannya, dan cahaya kemasan samar terpancar dari tubuhnya. Lianxi merasa puas ketika tiba-tiba ia merasa dadanya seperti dipukul oleh palu godam. Darahnya mendidih dan penglihatannya menjadi gelap. Tanpa sadar ia mundur beberapa langkah sebelum ia bisa berdiri tegak, an-an dalamnya terasa seperti telah bergeser. Lianxi, kau sangat berani. Kau tidak hanya tidak memberi hormat kepada guru, tetapi kau juga melawan dengan keras. Apakah kau tahu kesalahanmu? Nada bicara Taoist Kingmu tegas, tetapi senyum tersungging di bibirnya dengan sangat cepat. Alam abadi emas memang luar biasa. Lianxi baru menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Baru saja, dalam kompetisi rahasia antara dirinya dan Taoist Kingmu, dia kalah telak. Melihat Taoist Kingmu menyalahkannya, Lianxi tidak berniat untuk melawan. Taoist Kingmu adalah gurunya, dan apa yang baru saja dilakukannya memang salah, dan dia memang pantas disalahkan. Lianxi menundukkan kepala dan memberi hormat. Muridku telah bertindak gegabah sesaat, mohon maafkan saya, guru. Jika dia melakukan kesalahan, Lianxi akan menghadapinya dengan berani dan tidak akan mencari alasan untuk dirinya sendiri. Melihat penampilannya saat ini, Pendeta Kingmu mengangguk diam-diam. Namun, Taoist Kingmu tidak menunjukkan rasa setujunya terhadap Lianxi di wajahnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap Lianxi dari atas ke bawah. Tatapan matanya yang tajam melesat langsung ke jantung Lianxi seperti anak panah yang tajam. Lianxi merasa punggungnya seperti ditusuk jarum dan merasa gelisah. Di hadapan Taoist Kingmu, dia merasa keterampilannya tersenyum dan tertawa tidak ada gunanya sama sekali. Lianxi baru saja merasa tidak nyaman ketika Pendeta Kingmu tiba-tiba angkat bicara. Lianxi, meskipun aku, gurumu, telah berlatih dalam pengasingan, aku masih tahu sedikit tentang beberapa hal di sekte ini. Ketika kau naik gunung, kau memukuli para pelayan murid-muridmu. Rekan-rekan muridmu terluka secara tidak sengaja ketika mereka berlatih denganmu. Kau membasmi kalajengking api merah dalam ujian hutan berduri. Kau mengunjungi Yunlu Xianju dan melukai murid-murid mereka. Klan Naga Laut Cina Timur memiliki hubungan dekat denganmu. Raja Zhendong, Raja Jin, dan Kaisar saat ini semuanya telah mengirim orang untuk mengundangmu. Kau adalah satu-satunya murid baru yang pergi berlatih. Setelah kau kembali sehari sebelum kemarin, kau memiliki konflik dengan kepala balai disiplin dan melukai murid-muridmu lagi. Sekarang hal yang paling banyak dibicarakan di seluruh sekte Tianling tampaknya adalah berbagai kata-kata dan tindakanmu yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada para tetua. Aoki Michi berbicara dengan tegas dan tampak sangat marah. Bagaimana mungkin Lianxi tidak mendengar kesalahan di dalamnya, tetapi cara berpikirnya memang berbeda dari orang-orang biasa. Jika murid biasa melihat kemarahan kepala sekolah, mereka akan berlutut dan memohon pengampunan, tetapi Lianxi merasa puas. Begitu banyak hal telah terjadi hanya dalam 1 tahun sejak saya datang ke Tianlingmen, dan saya bahkan tidak menyadarinya. Melihat kegembiraan di wajahnya, Taoist Kingmu berteriak dengan mata terbelalak. Lianxi, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Hembusan angin kencang keluar dari tubuhnya,
meniup rambut panjang Taoist King Mu dan jubahnya menggelembung, seolah-olah dia adalah seekor singa yang marah. Tekanan besar itu mengenai wajahnya. Lian Xi mengerang dan wajahnya menjadi pucat. Namun, dia bukanlah orang yang mau mengakui kekalahan. Dia menggertakkan giginya dan menahan tekanan dari Taoist King Mu, sambil berkata dengan keras, "Guru, kejahatan apa yang telah kulakukan tolong jelaskan dengan jelas, kalau tidak, aku tidak akan menerimanya." Kejahatan apa? Pendeta King Mu begitu marah sehingga otot-otot di sudut mulutnya sedikit bergetar ketika dia melihat bahwa dia berani berbicara balik. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan kamu membasmi sesama muridmu. Bisakah kamu menyangkal ini? Lian Xi berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi pendeta Tao King Mu. Guru, berdasarkan apa yang Anda katakan, apakah saya harus diganggu oleh mereka agar dianggap hormat kepada guru, baik hati, dan penuh kasih? Melihat pendeta King Yun mengenakan topi besar di kepalanya tanpa menanyakan keseluruhan cerita, Lian Xi langsung marah dan membalas dengan keras, "Jika saat itu aku tidak melawan, apa yang akan terjadi? Apakah orang-orang itu akan mengatakan bahwa aku terpelajar atau bahwa aku adalah buah kesemek lembut yang dapat diremas oleh siapapun? Tolong beritahu aku dengan jelas, guru." Lian Xi melakukan hal itu sebelumnya karena dia diganggu oleh pihak lain dan dia bangkit untuk melawan. Prinsip hidup Lian Xi adalah kalau berani pukul mukaku, aku akan buatmu cacat. Kalau terlalu banyak memarahiku, aku tidak memukulmu dengan keras. Kamu tidak tahu kalau aku ini orang sipil sekaligus militer. Melihat Lian Xi menolak mengakui kesalahannya, Taoist King Mu sangat marah hingga urat-urat di dahinya terlihat, dan cahaya keemasan muncul di tangannya. Lian Xi, sebagai kepala sekte, sekarang aku perintahkan kau untuk mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bodoh amat John denganmu. Lian Xi juga marah. Dia mengumpat dalam hati dan berteriak, "Tuan, bisakah kamu mencampur adukan yang benar dan yang salah? Hukum aku jika kamu mau. Jika aku mendengus, aku akan menjadi kakekmu." Pendeta Tao King Mu tertegun sejenak, matanya tampak membara. Murid ini sebenarnya memanfaatkannya saat ini. "Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau inginkan." Pendeta King Mu mengayunkan telapak tangannya ke depan, dan Lian Xi merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba diikat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba sebuah bayangan menutupi kepalanya. Lian Xi memutar matanya dan melihat ke atas. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sebuah lonceng perunggu besar perlahan menutupinya. "Lian Xi, asal kau mau mengakui kesalahanmu, aku bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi tadi tidak pernah terjadi." Pendeta Tao King Mu memejamkan matanya sejenak, lalu berbicara. Kalau saja dia bisa membuka mulutnya sekarang, Lian Xi pasti akan mengumpat, "Aku tidak salah, akui saja, orang pembawa sial." Melihat tatapannya yang keras kepala, King Mu Daoren tahu apa yang sedang dipikirkannya dan mendengus, "Kalau begitu, kamu harus merenungkannya dengan saksama dalam benih suanyang ini. Jika sudah memikirkannya, katakan padaku." Lian Xi mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri dari belenggu Taoist King Mu, tetapi tidak ada cara lain. Dia hanya bisa melihat lonceng perunggu jatuh di kepalanya dan dia jatuh ke dalam kegelapan yang menyedihkan lagi. Melihat Lian Xi yang tertutup rapat oleh lonceng perunggu, mata Taoist King Mu berkedip. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dan berkata tanpa daya, "Teman lama, penerusmu memang memiliki kepribadian." Tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan sepertinya dia berbicara ke udara, tetapi segera terdengar suara sinis King Mu, "Anak ini berkulit tebal dan memiliki kepribadian. Jika dia dilatih dengan baik, dia pasti akan mencapai sesuatu. Karena kamu bersedia mewariskan 10.000 tahun kekuatan sejatiku kepadanya, aku percaya pada penilaianku sendiri." Jika Lian Xi mendengar suara ini saat ini, dia pasti akan melompat kaget. "Yuan Qingyang, kau monster tua." Senyum samar tersungging di sudut mulut King Mu Daoren. "Tidak takut pada kekuatan, sangat bagus, sangat bagus." Dia menggunakan dua dari mereka secara berurutan, matanya berbinar saat dia menatap lonceng perunggu, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggambar jimat emas di udara, dan kemudian menggunakan pikirannya untuk mengarahkannya agar mengenai lonceng perunggu, sambil berkata, "Teman lama, biarkan aku mencoba melihat berapa banyak tingkat kekuatan sejatimu yang telah dipahami oleh penerusmu." Setelah diselimuti oleh lonceng perunggu, Lian Xi dapat bergerak bebas. Ia menendang dinding perunggu tebal itu beberapa kali, tetapi lonceng perunggu itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kakinya menjadi mati rasa karena getaran itu. Dengan kekuatan Lian Xi saat ini, jari-jarinya dapat memecahkan emas dan membelah batu, tetapi tendangannya, yang ia kerahkan dengan sekuat tenaga, gagal mengguncang lonceng perunggu dan malah hampir terkilir kakinya.
Ia sangat terkejut dengan hasil ini. Orang tua ini mengatakan aku salah tanpa dasar yang jelas. Apakah dia menerima bantuan dari orang-orang itu? Lian Xi sangat marah dan tiba-tiba tubuhnya bergetar, seolah-olah jarum baja yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan menusuk kulitnya melalui pori-porinya. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat mata Lian Xi membelalak. Dia menggigit bibirnya erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian, darah merah terang muncul di bibirnya. Hanya di bawah rangsangan eksternal yang kuat, seorang kultivator dapat melepaskan potensi sejatinya. Kau tidak akan menyalahkanku, kawan lama. Taoist Kingmu melemparkan beberapa jimat ke lonceng perunggu. Jimat-jimat itu hancur saat mengenai lonceng perunggu dan kemudian diserap oleh lonceng perunggu. Tidak dapat mendengar jawaban Yuan Qingyang, Taoist Kingmu menyipitkan matanya dan berkata perlahan, jika dia benar-benar seperti yang kamu katakan, aku secara alami akan memberinya manfaat yang pantas dia dapatkan. Pendeta Tao Kingmu tidak mendapat tanggapan dari Yuan Qingyang. Dia tahu betul watak sahabatnya di surga dan tahu bahwa dia telah mengalah. Jadi dia melafalkan mantra dengan cepat, dan sinar cahaya keemasan membungkus erat lonceng perunggu itu, membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Lian Xi merasa seakan-akan jarum baja yang tak terhitung jumlahnya menusuk dalam ke setiap bagian tubuhnya. Rasa sakit yang tak terduga ini lebih menyakitkan daripada memotong daging dengan pisau tumpul. Lian Xi mengeluarkan serangkaian geraman rendah dari tenggorokannya seperti binatang buas, punggungnya terentang lurus, dan dia jatuh ke lonceng perunggu dengan tubuhnya terentang. Pikiran Lian Xi menjadi kosong karena rasa sakitnya. Dia tidak punya energi ekstra untuk memikirkan hal lain. Seluruh energinya secara tidak sadar digunakan untuk melawan rasa sakit. Keringat mengucur deras dari tubuh Lian Xi seperti mata air. Rambutnya basah seolah baru saja dicuci. Sehelai rambut basah menutupi matanya. Rasa sakit dari keringat asin yang menyentuh matanya sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya saat ini. Bahkan Lian Xi sendiri tidak menyadari bahwa setiap kali ia menarik napas, udara yang dihembuskan dari mulut dan hidungnya membawa gelombang panas, seakan-akan ada tungku api yang menyala di dalam tubuhnya. Ia memejamkan mata, dan saat membukanya lagi, pupil merah dan biru itu menghilangkan kegelapan di lonceng perunggu. Kedua warna itu tumpang tindih seperti lukisan guas, penuh warna dan mempesona. Di bawah rangsangan yang kuat ini, jiwa Lian Xi berada di ambang kehancuran. Cahaya yang dipancarkan dari mata jahat menjadi semakin mempesona, terdistorsi, dan kabur. Gelombang benang perak melintas di pupil Lian Xi seperti kilat, dan suara berderak pelan terdengar di udara dari waktu ke waktu. Suara dengungan teredam tiba-tiba terdengar, menyerang maju mundur dalam ruang tertutup lonceng perunggu, dan berlangsung lama. Saat suara-suara itu terus saling tumpang tindih, cahaya keemasan yang terang memancar dari dantian Lian Xi. Secara bertahap, cahaya keemasan yang terang ini menyelimuti seluruh tubuh Lian Xi seperti kabut. Seluruh tubuhnya menjadi hampir transparan, dan otot-otot, tulang-tulang, dan urat-urat di bawah kulitnya terlihat jelas. Bahkan darah yang mengalir deras di pembuluh darah pun terlihat jelas. Darah naga akhirnya meletus lagi ketika tubuh Lian Xi sangat terstimulasi. Kekuatan sejati dalam dantian Lian Xi berputar liar seperti badai. Setiap kali Lian Xi mengembuskan napas, gelombang panas yang membakar melonjak naik, dan udara di lonceng perunggu itu berputar dengan jelas. Cahaya keemasan pucat muncul dari tubuh Lian Xi, dan 8 naga emas berputar mengelilingi tubuhnya, berputar cepat. Lian Xi melengkungkan tubuhnya, meregangkan punggungnya sejauh mungkin, dan tato seputih salju dan bening berbentuk burung besar dengan taring dan cakar yang terbuka terlihat samar-samar di punggungnya. Cahaya putih tato di punggung Lian Xi semakin terang, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Bentuk burung es itu juga berangsur-angsur menjadi lebih jelas dari sebelumnya yang kabur. Saat Lian Xi mengangkat tangannya dan meraung, cahaya putih yang menyilaukan meledak di lonceng perunggu. Cahaya yang meledak seperti matahari membuat lonceng perunggu bergetar. Pendeta Tao Kingmu, yang sedang duduk bersila di luar, menyipitkan matanya sedikit ketika melihat pemandangan ini. Pandangannya tak terduga, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Cia, suara burung yang melengking terdengar, dan tato yang tiba-tiba muncul di punggung Lian Xi tampak hidup, mengepakkan sayapnya dan berteriak. Temperamennya yang mulia cukup untuk menarik ratusan burung untuk menyembahnya. Satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah burung Phoenix, yang memiliki identitas yang sama dengan naga legendaris. Dan tato di punggung Lian Xi adalah burung Phoenix dengan sayap yang terbentang lebar. Dan itu adalah burung Phoenix es seputih salju. Dengan munculnya tato Ice Phoenix, raungan tertahan di tenggorokan Lian Xi tampaknya telah menemukan jalan keluar. Dia menegakkan tubuhnya, mengangkat lengannya,
dan mengeluarkan lolongan panjang. Lonceng perunggu itu bergetar tak terkendali. Bagian bawah lonceng, yang tadinya ditekan kuat ke tanah, malah terangkat sedikit karena guncangan itu. Cahaya putih yang menyilaukan melesat keluar dari dalam lonceng perunggu itu. Hampir pada saat yang sama, bintang-bintang di langit seakan menerima semacam panggilan. Bintang biduk adalah yang pertama kali memancarkan cahaya putih yang menyilaukan satu demi satu, dan bintang-bintang di langit mengikutinya dari dekat, berlomba-lomba memancarkan cahaya yang 100 kali lebih terang dari biasanya. Cahaya putih dari Bima Sakti tiba-tiba menerangi langit yang gelap seterang siang hari. Malam tiba-tiba berubah menjadi siang hari, dan semua orang bergegas keluar rumah untuk menikmati pemandangan langka ini. Di samping api unggun jauh di dalam pegunungan, Arya tengah mendengarkan ajaran Tao Ning Sui dengan penuh perhatian, ketika tiba-tiba langit dipenuhi cahaya putih, yang mengejutkan mereka berdua. Arya menatap langit, hatinya tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan matanya tiba-tiba dipenuhi air mata Lian Xi. Di sebuah istana di bagian terdalam Laut Cina Timur, rubah kecil yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya, menatap kosong ke atap, dan memutar tubuhnya dengan gelisah. Lin Xian'er sedang berbaring di tempat tidur ketika tiba-tiba cahaya putih yang menyilaukan bersinar dari jendela. Murid-murid perempuan lainnya berteriak dan mencondongkan tubuh untuk melihat keluar jendela, tetapi dialah satu-satunya yang duduk di tempat tidur dengan linglung, air mata mengalir di pipinya tanpa dia sadari. Dengan tanda-tanda aneh seperti itu di langit, banyak ahli astrologi akan kembali sibuk dan banyak pembudidaya akan khawatir. Lian Xi, yang menyebabkan perubahan bintang-bintang, tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya setelah raungan panjang dan perlahan-lahan jatuh ke dalam lonceng perunggu. Keringat di sekujur tubuhnya membuatnya tampak seolah-olah baru saja dipancing keluar dari sungai. Lian Xi bahkan tidak punya kekuatan untuk menggerakkan jarinya saat ini, tetapi dia ingin tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyadari perubahan itu tadi, tetapi sekarang setelah perubahan itu selesai, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuhnya. Lian Xi begitu gembira hingga bibirnya bergetar tak terkendali. Pembatasan 10.000 tahun kekuatan sejati, Pembatasan 10.000 tahun kekuatan sejati telah dicabut. Lian Xi terengah-engah, matanya dipenuhi dengan cahaya kompleks yang bercampur dengan ketidakpercayaan dan kegembiraan. Dia tahu jika dia terus bekerja keras dan berlatih hingga batas maksimal, batasan kekuatan sejati 10.000 tahun ini akan terhapus cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan datang secepat ini, dan dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Lian Xi benar-benar tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Hal baiknya adalah tujuan usahaku telah tercapai, tetapi hal yang menyedihkan adalah tubuh dan kemampuanku saat ini tidak cukup untuk mengendalikan kekuatan tersebut. Lingkungan sekitar kembali menjadi gelap, dan Lian Xi mempunyai kesempatan untuk memikirkan masalah ini dengan serius dalam kegelapan yang sunyi. Ketenangan kembali ke lonceng perunggu, tetapi di luar lonceng, kata kejutan terukir dalam di wajah Taoist Kingmu. Dia telah mencapai alam abadi emas, jadi meskipun Gunung Tianling runtuh saat ini, dia masih bisa tetap tenang dan kalem. Namun sekarang, dia tidak lagi tampak tenang, mulutnya terbuka lebar, dan matanya tertuju pada lonceng perunggu. Lonceng perunggu itu tidak lagi berwarna kuning cerah seperti sebelumnya, tetapi telah berubah menjadi warna ungu yang aneh. Pembentukan janin, tahap pembentukan janin, bagaimana ini mungkin? Pendeta Tao Qingmu merasa bahwa dia belum pernah begitu terkejut selama ratusan tahun ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang aku pilih. Kamu telah melihat perubahannya. Dia telah mengandung janin, dan jiwa baru lahirnya adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Yuan Qingyang, yang terdiam, akhirnya berbicara, suaranya penuh dengan kebanggaan. Suara samar terdengar dari kaki gunung. Sekarang gerbang Tianling ramai dengan orang-orang, dan semua orang dengan antusias mendiskusikan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Kingmu Daoren menghela napas panjang lega, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Bagus sekali. Sangat bagus. Lian Xi berbaring di tanah selama beberapa saat. Darah ular di tubuhnya mulai bereaksi. Gelombang rasa dingin membasahi tubuhnya berulang kali. Dengan setiap kali membasuh tubuhnya, kekuatan fisik Lian Xi pulih dengan cepat. Tubuh Lian Xi sekarang memiliki perpaduan darah ular, darah naga, dan darah aslinya sendiri, jadi dia tidak dapat membedakan ras mana dia berasal. Sambil menggoyangkan lengannya yang sakit, Lian Xi mencoba berdiri ketika tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup ke arahnya dan seberkas cahaya muncul dari dasar lonceng perunggu. Perasaan segar yang telah lama hilang kembali memenuhi hatinya saat lonceng perunggu itu bergerak menjauh. Lonceng perunggu itu dipindahkan, dan Lian Xi melihat Taoist Kingmu duduk bersila di depannya, dengan ekspresi serius.
Melihat Lianxi menatapnya dengan mata penuh keengganan untuk mengakui kekalahan, Taoist King Mu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Lianxi, kamu adalah murid baru terkuat dalam sejarah Sekte Tianlingku. Mendengar kata-kata ini, jantung Lianxi berdebar kencang. Melihat mata Taoist King Mu yang tak terduga, dia tahu bahwa rahasia kebangkitan kekuatan tersembunyi di tubuhnya pasti telah diketahui oleh pemimpin sekte. Memikirkan hal ini, telapak tangannya dipenuhi keringat. Tapi jangan khawatir, aku akan menyimpan rahasia ini untukmu dan tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya. Kata-kata Taoist King Mu menenangkan hati Lianxi. Setelah terdiam beberapa saat, Lianxi pun duduk dengan susah payah. Guru, dapatkah Anda memberitahu saya, sudah sampai pada tingkat kekuatan apa saya saat ini? Setelah murid biasa naik gunung dan berlatih keras selama 1 atau 2 tahun, mereka dapat memasuki tahap awal jalur kultivasi. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat mencapai tahap awal Tao dalam waktu 2 tahun. Lianxi tahu kalau dia sudah lama memperlihatkan fisiknya yang berunsur kayu, maka dia memperkirakan kalau dia seharusnya berada di alam naga laten, dan level tertingginya pastilah alam naga laten akhir. Namun, gerakan bibir Taoist King Mu membuat Lianxi tercengang. Lianxi, kamu sudah berada di tahap tengah kehamilan. Mengandung. Lianxi tertegun, tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Setelah alam Qianlong, setiap peningkatan level kultivasi sangatlah sulit, dan pembentukan janin merupakan titik balik antara kultivator biasa dan kultivator tingkat abadi. Setelah janin terbentuk dan melewati sedikit kesengsaraan, seseorang dapat maju ke alam abadi yang tersebar. Alam King Mu satu tingkat lebih tinggi dari alam abadi yang tersebar, yaitu alam abadi emas. Konsepsi janin ini telah membingungkan banyak sekali pembudidaya yang telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk mencapai alam naga laten. Setelah memasuki tahap pembentukan janin, kultivator akan mulai memurnikan jiwa baru lahirnya. Setelah jiwa baru lahir dimurnikan, ia akan mengalami kesengsaraan surgawi. Jika kesengsaraan itu dapat diatasi, jiwa baru lahir yang dimurnikan akan menggantikan tubuh aslinya dan menjadi tubuh barunya. Oleh karena jiwa yang baru lahir dimurnikan dari saripati kehidupan sang kultivator, tubuh barunya akan berkali-kali lipat lebih kuat dan lebih murni daripada tubuh aslinya. Akan tetapi, memurnikan Naschen Soul sangatlah sulit. Jika persentase kultivator yang dapat mencapai ranah Qianlong adalah 1%, maka persentase mereka yang berhasil memurnikan Naschen Soul dan selamat dari kesengsaraan surgawi untuk memasuki ranah Sanxian hanya 1 dari 10.000. Yang tidak diduga siapapun adalah Lianxi menyatu dengan darah pemulihan diri ular piton raksasa terkuat di dunia dan menyerap darah naga untuk menjadi kerabat klan naga. Ditambah dengan 10.000 tahun kekuatan sejati Yuan Qingyang yang langka di 7 alam dan stimulasi King Mu Tao, sang dewa emas, ia benar-benar merangsang semua potensi dalam tubuhnya. Darah naga yang mendidih mengalir deras ke tahap tengah pembentukan janin. Tato es Phoenix sebening kristal yang muncul di punggungnya saat itu adalah tanda terbaik. Aku benar-benar telah membentuk janin. Lianxi dengan gembira meraba-raba sebentar, tetapi segera menatap Taoist King Mu dengan bingung. Guru, mengapa aku tidak bisa merasakan jiwa baru lahirku jika telah memasuki tahap tengah? Seharusnya sudah terbentuk. Masalah Lianxi adalah persis apa yang tengah mengganggu Taoist King Mu saat ini. Jika seorang kultivator biasa mencapai tahap janin, ia dapat menemukan lokasi jiwa baru lahir di dalam tubuh melalui penjelajahan spiritual, dan kemudian ia dapat memurnikannya di lokasi yang tepat. Namun Lianxi sungguh mengejutkan. Dengan kekuatan Taoist King Mu di alam abadi emas, dia bahkan tidak bisa merasakan di mana jiwa baru lahirnya berada. Kalau saja Lianxi tidak memperlihatkan jiwa baru lahirnya yang awalnya terbentuk, Taoist King Yun tidak akan percaya bahwa dia telah mencapai tingkat setinggi itu. Pendeta Tao King Mu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dan dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Dia terbatuk pelan dan menatap Lianxi dengan serius. Lianxi, jangan berpikir bahwa aku tidak akan melakukan apapun kepadamu hanya karena kamu telah mencapai tahap pembentukan janin. Aku memintamu untuk menghadap tembok dan merenungkan kesalahanmu. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Lianxi memutar matanya. Ternyata lelaki tua itu masih mengingat kejadian ini. Dia baru saja merasakan kekuatan King Mu Dao Ren, dan dia tidak ingin merasakan sakit seperti itu lagi, jadi dia harus menundukkan kepalanya dengan patuh. Aku sudah memikirkannya. Jika seseorang memprovokasiku di masa depan, aku akan berbicara kepadanya dengan baik dan menyapanya dengan ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, bibi tertuanya, bibi kedua, dan bibi ketiganya. Aku harus menjunjung tinggi prinsip memenangkan hati orang dengan kebajikan dan tidak mempromosikan kekerasan.
Mendengar perkataannya lebih merupakan kemarahan daripada pengakuan kesalahannya, Taoist Kingmu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memanggil Lian Xi hari ini, salah satu alasannya adalah dia berharap bisa meredam kesombongannya. Anak muda sangat berbakat dan dapat dengan mudah diperhatikan oleh orang-orang yang punya motif tersembunyi, lalu tergoda untuk tersesat. Terlebih lagi, sebagai murid baru, Lian Xi telah mencapai hasil seperti itu hanya dalam waktu 1 tahun. Mudah baginya untuk menjadi sombong dan berpuas diri serta berhenti berjuang untuk kemajuan. Tujuan awal Taoist Kingmu hari ini adalah untuk membuatnya memahami sebuah kebenaran selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Namun siapa sangka, secara kebetulan kekuatan Lian Xi akan meningkat lagi. Kejutan tak terduga ini bagaikan pedang bermata dua. Apakah ditangani dengan baik atau tidak, itu sangat penting bagi masa depan Lian Xi. Menghadapi kondisinya yang unik, Taoist Kingmu tentu berharap agar Lian Xi dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Lian Xi, apakah kamu merasa tidak puas karena aku tidak mendengarkan penjelasanmu hari ini dan melemparkan semua tanggung jawab kepadamu berdasarkan dugaanku sendiri? Tidak, Lian Xi bukan orang bodoh. Melihat ekspresi pendeta Kingmu, dia menolak untuk melanjutkan perkataannya sesuai keinginannya. Anak ini memiliki sifat yang sangat keras kepala. Pendeta Tao Kingmu berpikir dalam hati, sambil menatap Lian Xi, dan berkata dengan suara tenang, jika sekarang aku tunjukkan kepada sekte ini bahwa semua tanggung jawab ada padamu, dan kau mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa kau dipaksa, katakan padaku, apakah para pengikut sekte ini akan lebih percaya padamu, atau aku? Lian Xi melirik ke arah Taoist Kingmu dan berkata, tentu saja aku lebih mempercayaimu, kepala sekolah. Mengapa demikian? Pertanyaan Aoki menyusul dengan saksama. Tidak perlu memikirkan pertanyaan ini. Lian Xi langsung menjawab, karena kamu adalah kepala sekte. Sebelum dia selesai berbicara, Taoist Kingmu mendengus keras. Suaranya mengandung kekuatan dahsyat, yang membuat telinga Lian Xi berdengung dan bintang-bintang keemasan menari-nari di depan matanya. Pendeta Tao Kingmu adalah kepala sebuah sekte dan salah satu dari sedikit guru tingkat Dewa Emas di benua ini. Ada aura keagungan dalam setiap gerakannya. Pada saat ini, dia mengangkat alisnya dan menatap Lian Xi dengan tajam. Bahkan jika guru Liang berkulit tebal, dia tidak akan berani menghadapinya dengan mudah saat ini. Itu karena kau adalah kepala sekte. Meskipun dia tidak bisa membantah dengan keras, dia masih bisa bergumam pelan. Lian Xi sangat tidak puas. Semua orang bisa melotot. Kita semua sama, jadi mengapa aku harus takut padamu? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa rileks, dan tekanan pada tubuhnya tiba-tiba berkurang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Taoist Kingmu. Tatapan matanya bahkan lebih ganas daripada Taoist Kingmu, yang membuat Kingmu tercengang. Wajahnya seperti yang dikatakan rumor, lebih tebal dari tembok kota. Tidak, bahkan tembok kota pun mungkin tidak setebal itu, kata Taoist Kingmu dalam hatinya. Namun, karakter keras kepala Lian Xi sangat disukai oleh Taoist Kingmu, tetapi saat ini dia tidak dapat menunjukkan kekagumannya di wajahnya. Pendeta Tao Kingmu menatap langsung ke arah Lian Xi. Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu hanya karena saudara muda King Yun melindungimu dan saudari muda Ning Sui mengagumimu. Lian Xi merasa sangat nyaman setelah mendengar kata-kata ini. Pada saat kritis, lelaki tua dan saudari senior masih berada di sisinya. Guru, Anda memanggil saya ke sini hari ini, bukan hanya untuk berdebat dengan saya tentang hal-hal sepele, kan? Lian Xi cemberut, memecah keheningan. Saya tahu Anda sekarang berada di alam abadi emas, dan tidak akan lama lagi Anda dapat secara resmi keluar dari pengasingan. Pada saat kritis ini, Anda tidak akan datang menemui murid baru seperti saya tanpa tujuan apapun. Kebanyakan orang akan kehilangan kemampuan berpikir dalam situasi ini, tetapi Lian Xi mampu menganalisis situasi dengan sangat rinci dan mengabaikan tekanan yang diberikannya. Secerca apresiasi melintas di mata Taoist Kingmu, tetapi dia segera menyembunyikannya. Setelah berhasil menerobos pengasingan, saudara muda King Yun menemukan beberapa hal penting tentang sekte tersebut dalam beberapa hari terakhir dan menceritakannya kepadaku. Sekitar 30% hingga 40% dari mereka menyebutkan nama Lian Xi. Aku penasaran dan ingin tahu seperti apa orang seperti murid ini. Pendeta Tao Kingmu perlahan berdiri dan menatap Lian Xi. Kau terlalu banyak berpikir. Jadi begitulah adanya. Lian Xi terkekeh, kalau begitu sekarang guru sudah melihatku, dia pasti sudah puas. Kan kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Aku harus belajar keras setelah kembali. Sayangnya, murid yang tekun dan tekun sepertiku jumlahnya terlalu sedikit. Tapi guru, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang pertemuanmu denganku hari ini.
Reputasiku sebagai pemuda yang jujur dan pemuda yang saleh sudah jelas bagi semua orang. Titik titik titik. Titik titik titik. Setelah berkata demikian, Lian Xi berdiri dan memberi hormat kepada Taoist Kingmu, lalu berbalik dan hendak pergi. Pendeta Tao Kingmu tiba-tiba mempunyai pemahaman baru mengenai tingkat tak tahu malu muridnya. Tepat saat Lian Xi hendak melangkah keluar dari gerbang batu, Pendeta Kingmu menggerakkan bibirnya sedikit. Lian Xi, berhenti. Tuan, Anda memanggil saya. Lian Xi berbalik dan bertanya dengan wajah terkejut. Melihat anak ini bertanya meskipun dia tahu jawabannya, Taoist Kingmu benar-benar ingin menendang pantatnya dengan keras dan melihat seperti apa wajahnya. Melihat pendeta Tao Kingmu mengangguk lemah, Lian Xi kembali kepadanya dengan senyum main-main dan duduk bersila, berpura-pura bersikap tulus. Guru, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung kepada saya. Mengapa Anda harus membicarakan begitu banyak hal yang tidak relevan? Sebelumnya saya orang yang terus terang dan saya paling tidak suka bermain trik. Jika aku mengatakan bahwa karaktermu lugas, Nangui pun akan tertawa, kata Taoist Kingmu dengan tidak senang. Setelah hening sejenak, Taoist Kingmu berkata perlahan, meskipun aku telah mengasingkan diri untuk berkultivasi, aku juga mendengar bahwa Raja Zhendong telah meminta guru kekaisaran untuk mengundangmu. Selama kehadiranmu, aku mengirim murid terdaftarku, Pangeran Jin, dan Kaisar juga mengirim seseorang untuk meminta bertemu denganmu. Benarkah itu? Kau sudah tahu jawabannya, tapi kau masih bertanya. Lian Xi berpikir dalam hati, lalu mengangguk ke arah Taoist Kingmu. Apakah kau mengerti, kekuasaan dan kedudukan macam apa yang akan kau peroleh jika kau menyetujui salah satu dari mereka? Pendeta Tao Kingmu tiba-tiba bertanya, sambil menatap mata Lian Xi. Sial, kenapa matamu tiba-tiba terbuka lebar menakutkan? Lian Xi terkejut dengan tatapan mata Taoist Kingmu dan berkata dengan tidak senang, aku tidak mengerti. Pendeta Tao Kingmu bertepuk tangan dan terkekeh, dengan cahaya terang bersinar di matanya. Menurutku, bukan karena kamu tidak mengerti, tetapi karena kamu terlalu mengerti, jadi kamu tidak setuju. Jantung Lian Xi berdebar kencang, dan pendapatnya terhadap Taoist Kingmu tiba-tiba membaik beberapa tingkat. Pangeran Zhendong, Pangeran Jin, dan Kaisar, ketiganya adalah orang-orang paling berkuasa di negara Chu besar. Bahkan jika orang biasa ingin menjilat mereka, mereka mungkin tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Jika Anda diperhatikan oleh salah satu dari ketiga orang ini, Anda pasti akan sukses di masa depan. Namun, Lian Xi menyadari sesuatu yang aneh tentang fakta bahwa mereka bertiga datang menemuinya satu demi satu. Jika saya menyetujui satu di antaranya, secara tidak langsung saya akan menyinggung dua lainnya. Perebutan kekuasaan politik adalah binatang buas yang memakan orang tanpa menyisakan tulang. Keinginan Lian Xi adalah memiliki rumah, ladang, sejumlah uang, dan menjalani kehidupan yang stabil. Ia tidak ingin menjadi pion dalam perebutan kekuasaan orang-orang ini, atau bahkan menjadi korban. Ditatap oleh pendeta Kingmu, Lian Xi merasa bahwa semua pikirannya telah terungkap. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Pendeta Tao Kingmu memperhatikan ekspresi Lian Xi. Perubahan ekspresinya yang halus itu setara dengan persetujuannya. Pendeta Tao Kingmu tersenyum dan mengangguk. Murid barunya ini memang cukup cakap. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak ada gunanya jika kamu menghindarinya. Kata-kata Taoist Kingmu membuat Lian Xi mengerutkan kening. Pendeta Tao Ningsui pernah berbicara dengannya tentang masalah ini sebelumnya. Ketika pendeta Tao Kingmu keluar dari pengasingan, ketiga pihak pasti akan mengirim seseorang untuk mengunjungi mereka bahkan jika mereka sendiri tidak datang. Pada saat itu, Lian Xi tidak punya pilihan selain menghadapi masalah ini. Lalu pernahkah kau pikirkan ini seandainya kau berada di level yang sama dengan ketiga partai lainnya, atau bahkan lebih tinggi dari mereka, apakah mereka masih akan mencoba menarikmu ke kubu mereka dengan cara setengah paksaan dan setengah bujukan? Setelah Kingmu Daoren selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk dadanya. Misalnya, guru, saya seperti ini. Dengan kekuatan Taoist Kingmu saat ini di alam abadi emas, dia adalah sosok yang tidak dapat diremehkan bahkan di 7 alam. Ketika Raja Chu, Raja Zhendong, dan Pangeran Jin melihatnya, mereka harus dengan hormat memanggilnya sebagai dewa, jadi tentu saja mereka tidak berani mencoba untuk memenangkan hatinya dengan begitu terang-terangan. Lian Xi mendengar sesuatu yang lain dalam kata-kata Taoist Kingmu. Dia tidak berani berspekulasi lebih jauh dan menelan ludah. Guru, apa maksudmu? Tatapan mata Taoist Kingmu tiba-tiba menjadi begitu tajam sehingga orang-orang tidak berani menatapnya secara langsung. Sambil menatap Lian Xi dengan *, suara pendeta Kingmu penuh dengan nuansa yang memikat. Apa yang dikatakan guru sebelumnya sama sekali tidak penting. Kamu hanya perlu bertanya pada diri sendiri,
Apa tujuan dari kehidupan yang singkat selama 100 tahun? Apakah kamu ingin menjadi seperti seekor semut, yang tidak tahu apa-apa dan terinjak-injak, tidak tahu kapan hari akan datang? Atau apakah kamu ingin menggerakkan tanganmu untuk menciptakan awan dan hujan, serta menguasai semua hal di dunia? Bagaimana mungkin mimpi semacam itu tidak membuat orang gembira? Lianxi adalah pria biasa, jadi dia tidak terkecuali. Jantungnya berdebar kencang dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Lianxi berani menjamin bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan arus hangat mengalir perlahan di rongga hidungnya bukan karena melihat wanita cantik. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi air liur di sudut mulutnya panjangnya 3 kaki. Saat hasrat membuncah di mata Lianxi, sudut mulut Taoist Kingmu mulai terangkat. Tepat ketika Taoist Kingmu mengira Lianxi telah dibujuk olehnya, mata Lianxi tiba-tiba menjadi sangat jernih, dan ekspresinya sangat serius. Kontras tajam antara keduanya membuat Kingmu Daoren tertegun sejenak. Mereka bukan orang yang sama, kan? Guru, tidakkah Anda tahu bahwa saya adalah orang yang tidak dapat dirusak oleh kekayaan maupun diubah oleh kemiskinan? Saya naik gunung untuk menjadi murid untuk berkultivasi, bukan karena saya ingin dapat melakukan apapun untuk diri saya sendiri, tetapi karena saya berharap dapat melakukan sesuatu untuk semua orang. Tentu saja, jika saya dapat membawa beberapa manfaat bagi diri saya sendiri, itu hanya hasil sampingan. Jangan salah paham terhadap orang yang jujur seperti saya. Lianxi mengangguk dengan serius. Ngomong-ngomong, Guru, Anda baru saja mengatakan bahwa saya dapat menguasai segalanya, apakah itu benar? Pikiran Lianxi melonjak terlalu cepat, dan pendeta Kingmu berusaha keras untuk mengejarnya. Butiran keringat muncul di dahinya. Murid ini benar-benar jujur dan tulus. Aku benar-benar ingin memberinya pelajaran. Melihatnya bertingkah seperti anak baik dan menggelengkan kepalanya, Taoist Kingmu merasa marah sekaligus geli. Guru, apa yang Anda katakan tadi memang sangat menggoda. Saya hampir, sungguh, hanya sedikit lagi akan terpesona oleh Anda. Setelah beberapa saat, Lianxi mengangkat kepalanya dan menatap Taoist Kingmu, tapi dia mengeluarkan suaranya dan menggelengkan kepalanya. Tetapi sayang sekali, Guru, saya hanyalah orang kecil. Saya tidak memiliki ambisi besar, dan saya tidak pernah memiliki ambisi besar. Itu tidak cocok untuk saya, jadi, maafkan saya, kultivasi saya hanya untuk orang-orang yang saya cintai, dan hal-hal lainnya tidak ada hubungannya dengan saya. Kata-kata Lianxi dan ekspresinya yang serius membuat Taoist Kingmu tidak percaya. Apakah ini masih Lianxi yang tidak tahu malu seperti sebelumnya? Guru, Anda mungkin tidak percaya, tetapi masuknya saya ke gerbang rohani surgawi pun disebabkan oleh suatu kecelakaan. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang damai dan stabil, tetapi beberapa hal tidak dapat dihindari. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawabnya, tetapi saya hanya ingin orang-orang yang saya sayangi tidak terluka. Saya tidak peduli dengan orang lain. Guru, Anda dapat mengatakan bahwa saya egois, tetapi saya bersedia untuk menjadi egois. Saya memiliki hal-hal saya sendiri yang perlu saya lindungi dan pedulikan, dan kultivasi saya saat ini adalah untuk hal-hal tersebut. Adapun apa yang kamu katakan, memang sangat menggoda, tetapi itu tidak cocok untukku, setidaknya tidak untukku saat ini. Setelah Lianxi selesai mengucapkan kata-kata ini dalam satu tarikan napas, dia merasa seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah terkuras. Tubuhnya lemas dan kakinya goyah saat berjalan. Tubuh dan pikirannya sangat lelah, tetapi dadanya terasa hangat. Dia tidak punya energi untuk melanjutkan diskusi tentang topik itu dengan Taoist Kingmu, jadi dia membungkuk kepada Taoist Kingmu dan berkata, Guru, saya akan kembali. Tanpa mempedulikan sopan santun antara yang lebih tua dan yang lebih muda, dia berdiri dan berjalan menuju gerbang batu. Tekanan yang tak tertahankan menyelimuti seluruh ruangan. Meskipun jarak dari tempat dia awalnya duduk ke gerbang batu hanya belasan meter, Lianxi butuh waktu 5 menit penuh untuk berjalan ke sana. Selama 5 menit ini, Aoki Dojin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap punggungnya. Atmosfer di udara begitu stagnan sehingga sulit bernafas. Lianxi menggertakkan giginya, mendorong pintu batu itu terbuka, dan bergegas keluar, segera menghirup udara segar di puncak gunung dengan rakus. Puncak gunung tertutup salju, langit dipenuhi bintang-bintang yang bersinar, dan angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup di wajah Lianxi. Ia merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Apakah aku terlalu hebat malam ini? Aku bahkan bisa mengucapkan kata-kata klise seperti itu. Batu besar itu terdiam cukup lama. Pendeta Tao Kingmu menghela napas dan berkata, teman lamaku, penerusmu memiliki sifat yang sangat keras kepala.
Hehe, suara sinis Yuan Qingyang terdengar lagi, aku benar-benar tidak menyangka dia akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Kali ini aku tidak mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Dia akan berubah pikiran. Pendeta Tao Qingmu berkata dengan keyakinan yang tak terlukiskan, tidak seorang pun pernah mencapai alam dewa longgar, dewa emas, dewa kecil, dosa surgawi, hukuman surgawi, kenaikan, del. Saya percaya dia tidak akan melepaskan keinginannya untuk hal yang tidak diketahui. Dia hanya butuh kesempatan untuk berubah pikiran. Tapi bagaimana kalau dia tidak berubah pikiran? Pada akhirnya nada bicara Yuan Qingyang menjadi sangat serius saat mengatakan ini. Sejujurnya, kali ini, aku benar-benar tidak memahaminya. Bagaimana jika dia tidak berubah pikiran? Pendeta Tao Qingmu tersenyum tipis, dunia manusia tidak pernah kekurangan tulang punggung, dan dunia bawah dan dunia ibel tidak akan tinggal diam. Lian Xi tentu saja tidak tahu bahwa Taoist Qingmu dan Yuan Qingyang berbicara lama setelah dia pergi. Setelah dia terbang menuruni gunung dengan pedangnya, dia mendapati asrama itu sangat ramai. Semua murid membicarakan tentang perubahan mendadak di langit dengan bintang-bintang yang bersinar. Lian Xi mendengarkan dengan penuh perhatian selama beberapa saat dan mendapati bahwa ketika ia sedang berbicara dengan pendeta Tao Qingmu, karena suatu alasan yang tidak diketahui, semua bintang di langit bersinar 100 kali lebih terang dari sebelumnya, bahkan meredupkan cahaya bulan. Jika bukan karena lelaki tua aneh itu, aku tidak akan melewatkan keajaiban abadi ini. Lian Xi langsung mengutuk Taoist Qingmu sampai mati dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ledakan bintang itu disebabkan olehnya. Lian Xi melihat dengan saksama sebelum tidur dan menemukan bahwa Chen Suci belum kembali. Aku berselisih dengan Chen Suci dan yang lainnya malam ini, jadi akan jadi masalah untuk bergaul dengan mereka di masa mendatang. Untungnya, kita tidak memiliki guru yang sama, kalau tidak, akan sangat tidak nyaman untuk bertemu satu sama lain sepanjang hari. Banyak hal terjadi malam ini. Lian Xi mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia kelelahan dan berbaring di tempat tidur lalu tertidur dengan cepat. Malam ini dia bermimpi langka. Dia bermimpi menjadi sangat kaya, membeli rumah tertinggi dan terbesar di kota Yangdu, dan menikahi 17 atau 18 istri. Saya tidur sangat nyenyak dan ketika saya bangun keesokan harinya saya merasa seperti orang yang terlahir kembali, penuh energi. Saya melihat keluar jendela dan melihat langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Sebentar lagi waktunya untuk pelajaran pagi. Segera setelah bangun dan membersihkan diri, para murid di asrama juga bangun satu demi satu, dan setelah sarapan, mereka bergegas ke tempat pelatihan mereka sendiri. Lian Xi sedang mengunyah roti daging di mulutnya. Ketika dia terhuyung-huyung ke medan perang, dia mendapati bahwa dialah yang pertama tiba. Setelah menunggu beberapa saat, Lin Xian'er yang telah berlatih keras juga tiba, dan Sue Yurou ikut bersamanya. Salah satu dari kedua gadis itu lembut dan yang satunya cantik. Mereka berjalan dari jauh seolah-olah mereka adalah peri yang turun dari langit. Dewi Sungai Luo berjalan di atas ombak, membuat Lian Xi menelan ludahnya dengan putus asa. Xian'er, melihat Lin Xian'er, Lian Xi bergegas mendekat dan tersenyum. Oh, dari mana kedua peri ini berasal? Mereka sangat cantik. Lin Xian'er tersipu dan membiarkan dia memegang tangannya dengan lembut. Sue Yurou bahkan tidak memandangnya, memperlakukan Lian Xi seperti udara, dan berjalan maju. Gadis ini masih marah. Lian Xi memutar matanya dengan bingung. Dia memikirkannya berulang kali tetapi tidak dapat memahami apa yang terjadi tadi malam yang membuat Sue Yurou begitu marah. Apakah aku benar-benar bisa merampas keperawanan seseorang dari jarak jauh? Lian Xi tiba-tiba terkejut, dan dengan hati-hati mengamati punggung ramping Sue Yurou. Tidak, berdasarkan pengalaman medisku selama puluhan tahun, keperawanan gadis ini masih ada, sama seperti temperamennya yang buruk. Bagaimana aku bisa memprovokasinya? Melihat Lian Xi yang kebingungan, Lin Xian'er mengusap telapak tangannya 2 kali dengan lembut, lalu berseru sambil tersenyum. Lian Xi, apa yang sedang kamu pikirkan? Saya heran mengapa kulit putri saya Xian'er begitu bagus, wah, seperti sutra. Dia hanya membuka mulutnya dengan kata-kata menyanjung tanpa berpikir sama sekali. Lin Xian'er menerima sanjungannya dan membiarkannya membelai tangan kecilnya. Detak jantungnya bertambah cepat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, jangan mengucapkan kata-kata menyanjung. Kakak senior Sue masih di sini. Hal ini membuat Tuan Liang sangat senang. Wanita adalah binatang yang suka menutup telinga dan mencuri lonceng. Dia kemudian berkata tanpa malu-malu, Xian'er, jangan khawatir. Tidakkah kau tahu orang macam apa aku ini? Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan setara. Aku telah menyentuhmu 100 kali sekarang, dan Guo Er akan menyentuh kakak senior Sue mu 100 kali. Aku jamin kalian berdua tidak akan rugi.
Lin Xian'er mengira dia bercanda, memutar matanya ke arahnya, lalu mendesah Lian Xi, kamu harus rukun dengan kakak senior Sue. Kamu tidak tahu bahwa kakak senior Sue telah memikirkanmu selama 6 bulan kamu pergi, tetapi dia tidak pernah menunjukkannya di permukaan. Dia memperlakukanmu seperti itu tadi malam karena dia khawatir padamu. Kamu harus segera berdamai dengannya. Gadis kecil itu memikirkanku. Lian Xi terkejut. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan mempercayainya. Gadis kecil itu dan aku tidak cocok. Aku seharusnya bersyukur dia tidak membasmiku. Apa yang bisa dia pikirkan tentangku? Apakah dia memikirkan tubuhku yang kuat dan gelar 9 kali semalam? Senyum khas Lian Xi muncul di wajahnya lagi. Lin Xian'er mencubit punggung tangannya dan mendengus pelan. Lian Xi melihat gadis kecil itu cemberut dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia terkekeh, Xian'er, jika aku berbaikan dengan kakak senior Sue dan akur dengannya, apakah kamu akan cemburu? Siapa yang akan iri padamu? Kata Lin Xian'er, wajahnya memerah. Kulitnya yang sebening kristal tampak kemerahan dan putih, sangat menawan dan menarik. Jika kau berani mengecewakanku, aku akan melakukannya. Aku akan mati di hadapanmu. Lian Xi menelan ludahnya dan mengangguk berulang kali. Xian'er, kamu adalah hatiku. Kamu adalah hatiku. Kamu adalah 3/4 diriku. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tidak peduli siapa aku. Setelah mengatakan ini, Lian Xi diam-diam menambahkan dalam hatinya hal yang sama berlaku untuk istri baik Arya. Lin Xian'er sama sekali tidak menyadari ketidakstabilan dalam pikirannya, dan begitu terpuruk oleh kata-katanya yang menyinggung hingga seluruh tubuhnya lemas, sebagian besar tubuhnya hampir bersandar di pelukan Lian Xi. Lian Xi melingkarkan satu tangan di pinggang lembutnya dan membelainya perlahan, sementara dia mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan menjabatnya di depan Lin Xian'er. Rumput Elian. Lin Xian'er sekilas mengenali bahwa itu adalah bunga rumput Elian yang sudah dewasa. Dia menutup mulutnya karena terkejut, dengan kilatan cahaya di matanya. Aku akan memberimu bunga. Lian Xi menyerahkan rumput Elian kepada Lin Xian'er sambil tersenyum. Dia membawa bunga lain di tangannya. Ini adalah 2 bunga dewasa pertama dari rumput Elena. Memberikannya kepada Arya dan Lin Xian'er tentu saja memiliki makna yang luar biasa. Perkataan Lian Xi tentu saja mengharuskan Lin Xian'er menindaklanjutinya dengan kalimat berikutnya. Lin Xian'er tersipu saat dia menggenggam erat rumput Elaine di tangannya, dan berkata dengan suara tipis seperti nyamuk, aku akan memberikannya kepadamu sehingga kalian dapat mengetahui isi hati masing-masing. Lian Xi sangat senang dengan kata-kata ini dan wajahnya dipenuhi dengan senyum bangga. Lin Xian'er meringkuk dalam pelukannya dengan malu-malu, namun matanya penuh dengan kebahagiaan. Sue Yurou berdiri agak jauh. Meskipun dia sudah memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak melihat pria yang tidak tahu malu itu, matanya melirik ke sana tanpa terkendali. Melihat Lian Xi dan Lin Xian'er saling menyayangi, dia merasa getir di hatinya. Dia menggertakkan giginya dan memalingkan muka, air mata mengalir di matanya orang yang tidak tahu malu. Aku membencimu, aku sangat membencimu. Rumput Elaine sangat berharga. Di seluruh negara bagian Chu, hanya ada sebagian kecil rumput ini di Istana Kekaisaran, dan ada tukang kebun kerajaan khusus yang menanamnya. Rumput ini dapat dikatakan sebagai harta karun di antara harta karun. Bagi wanita yang mencintai keindahan, rumput ini merupakan godaan yang tak tertahankan. Lian Xi memberikan satu bunga kepada Lin Xian'er saat ini, dan ini adalah bunga pertama yang dibudidayakan Lian Xi. Bagaimana mungkin bunga ini tidak membuat Lin Xian'er pusing karena bahagia? Sambil memandangi gadis lembut dalam pelukannya, dengan buah dadanya yang montok naik turun karena napasnya yang gugup, Lian Xi bertanya-tanya apakah dia harus berdiskusi lebih mendalam dengan Lin Xian'er mengenai sendewa, genggaman, dan perkembangan fisik, ketika tiba-tiba terdengar batuk ringan dari belakang mereka. Mendengar suara itu, Lin Xian'er tiba-tiba melompat dari pelukan Lian Xi dan berdiri di samping seperti rusa yang ketakutan. Lian Xi sangat tidak puas. Tuan, Anda sudah lama menginginkan ini, bukan? Kalau tidak, mengapa Anda muncul di saat kritis? Berbalik dan melihat Ling Chenzi sedang menatap mereka berdua, Lian Xi berkata sambil tersenyum palsu, pagi, guru. Ling Chenzi merasa marah sekaligus geli melihat murid ini, lalu menggelengkan kepalanya. Masuklah dulu, tunggu sampai semua orang datang, ada sesuatu yang penting yang ingin aku umumkan. Ketika dia sedang bermesraan dengan Lian Xi, dia ditangkap oleh tuannya. Wajah Lin Xian'er memerah seolah-olah darah menetes keluar. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani bergerak. Sekitar 15 menit kemudian, semua murid Ling Chenzi tiba. Banyak dari mereka baru saja berbicara resmi dengan Lian Xi hari ini, dan semua orang sangat gembira.
Ketika mereka mendengar bahwa Lian Xi tidak melihat pemandangan bintang-bintang yang bersinar tadi malam, semua orang merasa kasihan kepada Lian Xi. Ling Chenzi bertepuk tangan, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, saya punya berita penting untuk disampaikan kepada kalian semua. Saya juga mengetahuinya pagi ini. Melihat cahaya ilahi terpancar dari mata Ling Chenzi, semua orang menajamkan telinga dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tuan Qingmu akan resmi keluar dari pengasingannya dalam 10 hari. Ketika Ling Chenzi mengatakan ini, suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan. Suasana hening. Medan perang menjadi hening sesaat. Kecuali Lian Xi, hati semua orang melonjak karena kegembiraan, dan ekspresi keheranan, kegembiraan, dan kekaguman muncul di wajah mereka. Tak seorang pun pernah menyangka bahwa Taoist Qingmu akan mampu pulih secepat itu dan secara resmi keluar dari pengasingannya setelah melawan malapetaka surgawi dan menjadi Dewa Emas. Selama dia keluar dari pengasingannya, Tianlingmen akan benar-benar memiliki seorang kultivator tingkat Dewa Emas. Hanya Lian Xi yang tidak terkejut dengan berita itu. Su Wei berasal dari ibu kota, dan datang khusus untuk pemimpin sekte. Dilihat dari percakapan antara pemimpin sekte Qingmu dan dirinya sendiri tadi malam, dia seharusnya keluar dari pengasingannya dalam beberapa hari ke depan. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Taoist Qingmu kepadanya, Lian Xi masih merasakan sesuatu yang tidak nyata, seperti mimpi. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Taoist Aoki bahkan tidak bertanya apapun tentang pemberantasan kelelawar vampir. Bukankah gadis kecil itu sudah menceritakan tentang monster dan lelaki misterius itu, pikir Lian Xi sambil menatap wajah Sue Yurou yang selembut batu giok hangat. Entah siapa yang bersorak lebih dulu, lalu semua murid tampak tersadar sekaligus, dan mereka semua bertepuk tangan dan bersorak pada saat yang sama. Teriakan samar terdengar dari bukit-bukit yang jauh. Tampaknya semua guru telah menyampaikan berita bahwa Taoist Qingmu telah keluar dari pengasingan. Pemimpin telah keluar dari pengasingan. Anda senang, tetapi saya sedih. Lian Xi tersenyum. Memikirkan 3 kekuatan yang akan dihadapinya, dia merasa tertekan. Pada akhirnya, dia hanya bisa sampai pada satu kesimpulan: pria tidak boleh terlalu menonjol. Seperti kata pepatah, emas akan selalu bersinar, dan mutiara akan selalu mekar. Jika Anda tidak dapat mengejutkan dunia dengan mutiara, Anda dapat menggerakkan dunia dengan mutiara. Lian Xi, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak tahu apa yang dipikirkan Lian Xi, matanya berkilat penuh nafsu. Lin Xian'er dengan penasaran menggaruk punggung tangannya. Lian Xi bereaksi dan dicengkeram oleh Lin Xian'er. Ia merasa senang dan berkata, melihat tujuan besar kepala sekolah, aku memutuskan untuk belajar darinya dan berlatih keras. Jalan menuju gunung buku terbuat dari daging, dan perahu menuju lautan keinginan yang tak terbatas terbuat dari daging. Kalimat ini akan menjadi motoku di masa depan. Mendengar omong kosongnya, wajah Lin Xian'er memerah, dia mendengus dan mengabaikannya. Sekte Tianling adalah sekte nomor 1 di negara Chu, dan Taoist Qingmu adalah salah satu dari sedikit master tingkat Dewa Emas di seluruh benua. Pasti akan ada banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepadanya, tetapi waktu persiapan 10 hari tidaklah cukup, jadi mulai hari ini, semua orang di sekte Tianling akan mulai membuat persiapan penuh untuk upacara penyambutan Taoist Qingmu. Karena lahirnya orang kuat baru, seluruh gunung Tianling dipenuhi dengan suasana pesta yang hanya ada selama festival. Semua murid aktif mempersiapkan diri di bawah pimpinan gurunya. Para perajin diminta untuk merenovasi semua bangunan di sekte tersebut, bunga-bunga dan taman-taman direnovasi, dan pakaian-pakaian baru dibuat untuk para pengikutnya. Sementara murid-murid yang lain sibuk, Lian Xi malas dan berlari ke gunung belakang untuk mempelajari pertumbuhan rumput elaine. Karena dia memiliki konstitusi kayu, rumput elaine ini akan tumbuh sesuai dengan intensitas dan jumlah energi sejati yang disuntikkan ke dalamnya. Lian Xi mencatat data dengan cara yang hanya bisa dipahami olehnya. Bahkan jika dilihat oleh orang lain, Lian Xi tidak takut datanya bocor. Setelah memasang penghalang di sekitar rumput elaine yang dibudidayakan dan memastikan tidak seorang pun dapat melihatnya, Lian Xi muncul dari hutan dengan perasaan puas. Melihat puluhan rumput elaine bergoyang tertiup angin, mata Lian Xi bersinar dengan warna emas. Ini akan menjadi uang yang sangat banyak di masa depan. Setelah keluar dari gunung belakang, Lian Xi menghindari kerumunan, melewati beberapa susunan teleportasi, dan berjalan menuju kediaman Taoist Ning Sui, salah satu wakil kepala. Lian Xi baru menyadari bahwa terakhir kali pendeta Ning Sui menuntunnya dan area ke wilayah kekuasaannya yang eksklusif, murid biasa dilarang masuk. Bahkan jika pendeta Qingmu dan pendeta Qing Yun ingin pergi, mereka harus memberitahu terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari pendeta Ning Sui sebelum mereka dapat masuk. Setelah mendengar berita itu,
Lian Xi tidak dapat menahan rasa bangganya. Saya telah menikmati perlakuan yang bahkan tidak didapatkan oleh kepala dan wakil kepala. Perlakuan ini berarti ia dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan wilayah kekuasaan Tao Ning Sui tanpa memberitahu siapapun. Setelah Lian Xi kembali, dia akan pergi ke sana setiap hari untuk melihat apakah Ning Sui telah membawa Arya kembali. Sekarang hari ketika Master Kingmu keluar dari pengasingannya semakin dekat, dan mereka berdua belum kembali. Lian Xi tidak dapat menahan perasaan semakin cemas. Setelah berjalan-jalan di taman kecil di sekitar rumah kayu itu, Lian Xi merasa kecewa lagi. Kakak guru belum kembali, dia tidak akan menculik istriku. Memikirkan hal itu dalam benak saya tak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung dan mengucapkannya keras-keras. Begitu dia selesai bicara, Lian Xi tiba-tiba mendengar suara tawa dari sampingnya. Ada seseorang. Lian Xi terkejut sekaligus senang. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan mata terbelalak. Ada pohon-pohon setinggi orang dewasa di sekelilingnya. Ia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju pintu keluar taman. Ketika Lian Xi tiba di sudut jalan, dia terkejut dan ditabrak oleh seseorang yang tiba-tiba muncul. Bau harum tercium di hidungnya. Liang Daguanren tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, siapa yang menabrakku dengan kapas? 200.